Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Selamat siang sobat kami yang tercinta. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat, semangat, dan pasti juga selalu penuh berkat. Iya. Puji syukur ya, hari ini kita bisa berjumpa di kegiatan yang istimewa, yaitu program Digitox seri yang ke-13. Dan acara ini adalah persembahan dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta. Boleh dong kita berikan aplaus dari tempat kita masing-masing ya. Dengan tepuk tangan, dengan tangan kita masing-masing ya. Biasanya pakai reaction atau pakai ini ya, emoticon. Oke, terima kasih banyak ya untuk sobat kami yang sudah join siang hari ini. Sobat kami merupakan panggilan sayang gitu ya untuk rekan-rekan yang selama ini setia belajar dalam program-program yang diusung oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Sobat kami merupakan akronim dari Sobat Keamanan Informasi. Ya, jadi disebutnya Sobat kami, Sobat Keamanan Informasi. Sobat kami juga merupakan akun Instagram yang bisa di-follow oleh semua yang ada di sini ya. Silahkan add Instagram Sobat kami, SOB 4, jadi huruf A diganti angka 4 ya. Sobat kami, SOB 4T K4MI. Nah, baik, sekali lagi terima kasih untuk sobat kami yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini dan kita sama-sama mau belajar dan kita berharap kebersamaan kita hari ini banyak sekali mendapatkan atau dapat membagikan banyak sekali manfaat. Dan tema hari ini spesial sekali ya, temanya adalah inovasi konten edukasi untuk pembelajar masa kini. Sekali lagi temanya adalah inovasi konten edukasi untuk pembelajar masa kini. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Yang sedianya hadir adalah Bapak Ignatius Trihastono MM, namun beliau ini sedang ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga hari ini bersama dengan kita adalah Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi, Bapak Tri Haryanto MT. Selamat siang, salam sehat Pak Tri. Sugeng siang Mbak Magda, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama dengan Pak Tri Haryanto MT, hari ini ada dua narasumber, ganteng-ganteng, ya, brilian-brilian. Yang pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ridi Ferdiana. Beliau adalah dosen di Universitas Gadjah Mada, sekaligus juga Direktorat TI UGM. Selamat bergabung, terima kasih Pak Ridi. Selamat siang rekan-rekan sekalian, sobat kami. Iya, terima kasih ya Pak. Mau berbagi semangat dan informasi kepada kami semua ya. Oke, selain Sami-sami. selain Pak Ridi, hadir juga satu lagi narasumber kita yang pekan lalu juga sudah berbagi banyak sekali pengetahuan dan wawasan. Beliau adalah seorang technical trainer di Mari Belajar. Bapak atau Mas Rinaldi, akrab dipanggil dengan nama Mas Rinaldi. Seperti Assalamualaikum Mas Rinaldi. Waalaikumsalam, Mbak Magdalena. Salam sehat ya. Oke, alhamdulillah sehat semuanya ya. Salam Dan sehat. pada kesempatan siang, ya, terima kasih Mas Rinaldi. Saya ingin membuka dengan sebuah pantun, boleh ya? Nanti kata cakepnya diganti dengan reaction love aja. Boleh pakai tangan seperti ini atau pakai emoticon atau reaction yang ada di menu Zoom masing-masing ya. Oke, saya tunggu ya reaksinya ya. Jalan-jalan ke Sulawesi. Mampir sebentar di Pantai Losari. Semangat belajar untuk sobat kami karena Digitalk selalu memberi edukasi.
Aduh. Baiklah, izinkan saya Magdalena Krisinda akan menyampaikan urutan acara yang akan sama-sama kita ikuti dari siang hingga menjelang sore hari nanti ya sobat kami ya. Tentu yang pertama, ya kita akan menyimak nanti pengantar diskusi dari Bapak Tri Haryanto MT selaku Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi. Dilanjutkan dengan foto bersama, dan setelah foto bersama kita akan satu persatu menyimak paparan dari narasumber, mulai dari Bapak Ridi Ferdiana, setelahnya nanti Mas Rinaldi. Setelah dua pemateri menyampaikan paparannya, maka kita akan ada di sesi tanya jawab. Nah, untuk efektivitas waktu nanti teman-teman, sobat kami bisa mengetik pertanyaan di kolom chat yang tersedia di Zoom atau ruang Zoom ini. Dan kalau misalnya sobat kami ada yang menyimak acara ini melalui kanal YouTube channel Pemkot Jogja, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di tayangan live streaming YouTube channel Pemkot Jogja di acara ini. Ya, jadi acara kita selain live Zoom di ruangan ini, tayang juga secara streaming ya, bersamaan di YouTube channel Pemkot Jogja. Saya juga menyapa ya buat para pemirsa yang ada di YouTube channel, selamat bergabung dan terima kasih. Nah, setelah sesi tanya jawab, nanti akan diberikan kesempatan kepada sobat kami untuk mengisi link presensi, dan setelahnya ada pengumuman-pengumuman, dan jangan lupa juga nanti di sesi pengumuman akan dipilih 6 partisipan yang beruntung mendapatkan e-wallet ya. Dan e-wallet ini dipersembahkan oleh komunitas Mari Belajar dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Saya juga ingin menyapa secara khusus Bapak Mansyur yang hadir bersama dengan kita. Beliau adalah Ketua Komunitas Guru Inovatif. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Mansyur. Waalaikumsalam. Terima kasih Iya, sudah kembali kasih Pak, saya selalu. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mansyur untuk kolaborasinya yang sangat baik ya, karena acara ini sekali lagi kerjasama dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, berkolaborasi dengan sobat kami, kemudian Mari Belajar dan Komunitas Guru Inovatif Microsoft. Oke, kalau begitu saya akan mempersilahkan langsung kepada sahabat kita, Bapak Tri Haryanto, selaku Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi untuk menyampaikan pengantar diskusi sekaligus juga apresiasi. Dipersilahkan Pak Tri. Nggih, matur nuwun Mbak Magda Krisinda. Sugeng siang. Izin matur, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan panitia penyelenggara, Mbak Dewi dan tim Mbak Magda yang luar biasa, Mbak Julia, terlebih lagi kepada para narasumber yang sangat luar biasa juga hari ini, Mas Rinaldi dari Technical Trainer Belajar, Geng Siang, kemudian Mas Ridi Ferdiana, beliau ini sebenarnya profesor Mbak Magda, sudah guru besar ini beliau ini. Tapi Wow, Alhamdulillah. wajahnya masih imut-imut. Jadi kalau kita nggak kenal, dikiranya ini masih mahasiswa S1, semester 1-2 ini. Ternyata beliau adalah gurunya para guru ya, gurunya para dosen ya. Beliau profesor di Direktorat PI UGM. Sugeng siang Pak Ridi, matur nuwun berkenan bergabung dan berbagi ilmu dengan kita semua. Juga tadi disebut oleh Bu Magda, ada Pak Mancer ya, Komunitas Guru Inovatif ya. Terima kasih berkenan bergabung. Dan juga rekan-rekan semua dari seluruh Indonesia, karena sekaligus saya melaporkan ke Bapak Ibu semuanya, peserta dari Digitalk ini tidak terbatas dari kota Jogja saja, tidak terbatas dari daerah istimewa Yogyakarta, tapi dari Sabang sampai Merauke. Kemarin Bu Dewi barusan
cerita untuk mengirimkan sedikit apa namanya ya, tanda apa ya kemarin ya, itu ke Fak-Fak ya. Fak-Fak kalau tidak salah di Papua ya. Nah, ini luar biasa. Ini sekaligus saya matur ke Bapak Ibu semua. Jadi ini bukti bahwa teknologi membuat belajar itu mudah, nyaman, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Jarak waktu itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menghambat. Inilah satu tema yang akan kita angkat, kita kupas pada pertemuan hari ini. Perkembangan teknologi membawa kita bisa berinteraksi bersama bapak-bapak yang hebat, Prof. Ridi, Mas Rinaldi. Padahal kita ada di mana kita nggak tahu, ada di Papua, ada di Aceh, ada di Jogja. Itu bukan hambatan. Teknologi informasi membawa kita semua jauh ke ke dunia yang mungkin dulu di era saya, di era Pak Mansur waktu masih TK SD nggak terbayang ya Pak, kita bisa ketemu dengan profesor hanya dengan duduk di meja kita sendiri, dengan bahkan mungkin menyediakan kopi ya Pak ya, kopi sendiri gitu. Kalau kita dulu pertemuan seperti ini, pasti kita akan anggarannya berapa, anggarannya untuk ini, untuk transportasi, untuk apa macam-macam, sesuatu yang mungkin akan sangat merepotkan kita semua. Era digital membuka pintu menuju peluang-peluang baru yang membuat kita menghadirkan metode belajar, metode berkoordinasi terkait dengan pendidikan ini dengan lebih praktif, lebih menarik, lebih fleksibel, bahkan juga mungkin lebih personal ya. Kalau di kelas kita malu-malu bertanya, kalau di sini kita bisa cukup dengan raise hand, kita cukup dengan message yang diketik di Zoom-nya, kita bisa bertanya. Biasa teknologi membuka cakrawala, memberi kita inovasi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Nah, masuk juga dengan kehadiran AI ya, Artificial Intelligence ini, keahlian Pak Ridi dan tim yang ini juga menjadi tantangan bagi para guru. Bagaimana kita membuat PR misalnya ya, ini hanya misalnya. Kita membuat PR, kita pun murid-murid kita kalau kita sebagai guru untuk membuat pekerjaan rumah. Ternyata pekerjaan rumah ini sekali diselesaikan dengan AI misalnya. Kita sebagai guru juga membuat soal juga sangat mudah dengan AI. Nah, ini sesuatu yang harus kita kompromikan antara kemajuan teknologi dengan tujuan kita belajar untuk menjadi lebih pintar, lebih pandai, juga lebih betul. Terakhir, sebagai menutup, saya berharap melalui Digitalk yang kali ini sudah memasuki seri 13 ya Mbak Magda ya. Itu di tahun ini ya. Ini padahal Digitalk ini sudah bertahun dan ke depan masih sangat kita harapkan untuk terus berlanjut. Banyak pihak yang menginginkan ini terus berlanjut. Kita semua bisa mendapatkan wawasan baru dan inspirasi untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan. Kita hari ini topiknya di dunia pendidikan. Kemudian semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita semua, mendorong terciptanya langkah-langkah konkret dalam mendukung pembelajaran masa kini. Dan saya mengulang, terima kasih untuk Pak Rinaldi, Prof. Ridi, Mbak Magda, dan seluruhnya yang berkenan berbagi ilmu di hari ini. Dan kepada rekan-rekan semuanya yang mengikuti acara ini, selamat mengikuti. Mari kita gunakan pertemuan hari ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Eman-eman kalau beliau berdua ini tidak kita kuliti ya ilmu-ilmu mereka yang turah-turah. Kalau tidak kita suwun, untuk apa beliau simpan, tidak. Ini kita suwun mereka, beliau-beliau ini bisa berbagi ilmu dengan kita semua. Mungkin itu Bu Magda, kami rasa cukup. Waktu kami aturkan kembali untuk kita lanjut ke sesi intinya Pak Rinaldi dan Prof. Ridi berbagi ilmu. Matur nuwun, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri untuk pengantar diskusi sekaligus juga apresiasi buat kami semua yang ada di ruangan ini ya. Sehat selalu buat Bapak dan semangat terus untuk menjadi sahabat pembelajar untuk kami semua juga ya. Oke, sebelum kita berfoto bersama ya sobat kami, saya ingin meralat tadi kan rencananya untuk pemaparan presentasi pertama akan dilakukan oleh Prof. Ridi. Namun baru saja dapat breaking news alias informasi terkini bahwa beliau harus segera hadir di sebuah rapat koordinasi dengan Ibu Rektor UGM sehingga beliau akan presentasi lebih dulu, lebih dulu dan nantinya Mas Rinaldi gitu ya, betul ya. Jadi seperti itu. Kemudian Mas, izin kembali Mbak ya. Magda, Mas Rinaldi dulu, nanti Pak Ridinya yang sesi kedua. Oh iya, oke. Mohon Iya, maaf ya. Ini saya kok jadi bingung juga ngomong begitu. Kayaknya tadi Mas Ridi nomor 1, kenapa jadi nomor 1 lagi? Ya, jadi Mas Rinaldi nomor 1 yang presentasi ya, 30 menit pertama, kemudian nanti Prof. Ridi berikutnya. Demikian ya. Mohon maaf nih, saya saking groginya ketemu Prof ya. Jadi ngomongnya muter-muter gitu ya. Kayak saya mau ketemu Ibu Rektor ya. Oke. Dan kita mau foto bersama sebentar. Mbak Julia, mohon dibantu untuk kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu ya. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Magda. Rekan-rekan semuanya silahkan kita on cam ya untuk foto bersama. Ada 4 slide. Nanti kita 4 kali tik foto ya. Berarti oke. Udah siap teman-teman? Ayo yang bisa on cam silahkan on cam. Kita bikin kenang-kenangan buat hari ini ya. Oke, pertama. Oh, gayanya bebas, gayanya bebas. Karena ini kan masa-masa pilkada ya. Yang aman-aman aja lah gayanya ya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya Mbak Magda. Terima kasih waktunya. Terima kasih Mbak Julia. Oke. Nah, sebelum saya mempersilahkan Mas Rinaldi ya untuk presentasi, saya ingin menyapa dulu ya, karena yang datang hari ini di live Zoom kita ini tidak hanya dari sahabat-sahabat di daerah istimewa Yogyakarta, namun ada yang dari Wonosobo, Cilegon, Makassar, Pagar Alam, Fak-Fak, Papua Barat, ada dari Muara Telang tadi ya, kemudian beberapa kota lain yang juga sudah mengkonfirmasi atau sudah absen di situ. Sulawesi Selatan juga terima kasih, Gorontalo, Indramayu. Terima kasih banyak ya. Dan sudah saatnya kita akan belajar bersama dengan dua narasumber kita yang istimewa hari ini dengan topik yang kita sudah tunggu-tunggu bersama yaitu inovasi konten edukasi untuk pembelajar masa kini. Presentasi pertama kepada Mas Rinaldi, disilakan. Oke, baik, cek. Suara saya terdengar dengan jelas, Mbak Magdalena? Sangat jelas. Oke ya. Mantap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dari Sabang sampai dengan Merauke. Selamat siang Pak Tri dan selamat siang rekan-rekan dari Kominfo di Jogja, Kota Jogja, dan senang rasanya ya Bapak Ibu bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di sesi siang hari ini. Jadi di sesi siang hari ini saya akan coba untuk memaparkan tentang suatu konten pembelajaran, ya gimana cara membuat konten pembelajaran yang digital, mudah diakses, dan tentunya nanti harapannya bisa Bapak Ibu juga terapkan seperti itu. Nah, nanti untuk lebih detailnya bagaimana sih cara membuat konten yang baik, yang ideal itu seperti apa gitu ya, nanti akan dibahas oleh Prof. Ridi seperti itu. Oke, langsung saja saya ke share screen sebentar. Saya coba untuk ganti dulu. Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini topik yang akan saya bawa adalah tentang pemanfaatan SWAY untuk konten pendidikan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengar istilah SWAY itu apa, maka ini akan sangat membantu Bapak Ibu memberikan sudut pandang berbeda bagaimana cara membuat konten pembelajaran itu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa mungkin ya, apalagi mungkin dari komunitas Microsoft Inovatif ya, Educator,
ini akan menambah khazanah Bapak Ibu sekalian kembali mengenai pemanfaatan Sway ini untuk konten pendidikan. Izin perkenalan dulu, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Magdalena ya. Saya Rinaldi, Technical Trainer di Mari Belajar. Dan pada sesi hari ini saya akan coba untuk menyampaikan tentang topik bagaimana cara kita membangun konten pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Sway namanya. Baik, agendanya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama nanti, oh iya, saya mohon maaf Mbak Magdalena, nanti kalau misal waktunya udah mau habis, tolong dikasih aba-aba ya, seperti biasa. Siap. Oke. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang digital storytelling itu apa, Bapak Ibu. Jadi ada sebuah konsep namanya digital storytelling dan ini akan sangat membantu kita bagaimana membangun komunikasi yang baik ya dan bagaimana cara membangun interpersonal yang baik antar kita dengan siswa dan antar siswa dengan siswa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa itu Sway ya. Dasar-dasarnya bagaimana, cara penggunaannya sampai nanti dengan di agenda ketiga kita akan membuat Sway itu sendiri untuk menyusun digital storytelling dengan menggunakan Sway tersebut. Baik, Bapak Ibu, saya langsung saja ke agenda yang pertama. Saya akan jelaskan tentang digital storytelling terlebih dahulu. Nah, saya ingin tanya dulu nih dari Bapak Ibu sekalian, pengalaman yang sudah Bapak Ibu habiskan selama menjadi seorang pendidik gitu ya. Selama ini apa alat yang biasanya Bapak Ibu sekalian untuk gunakan untuk membuat sebuah konten pendidikan? Apakah lewat video mungkin YouTube atau yang sejenisnya atau menggunakan slide presentasi PPT, PowerPoint? Ya, PPT Bapak ya. Oke, yang lain mungkin bisa dituliskan di kolom chat ya. Bapak Ibu sekalian biasanya menggunakan apa? Ada yang dari Canva. Oke, baik ya. Sekarang udah banyak penggunaan Canva untuk pendidikan juga. Ada juga menggunakan Kahoot. Terima kasih. Ada menggunakan Mentimeter ya, Jamboard, PPT, Canva, Quizzes gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? PPT, Canva. Ya, ini sepertinya menjadi primadona ya. TikTok, YouTube, Prezi, ChatGPT. Oke. Eh, sepertinya cukup banyak ya variasi yang Bapak Ibu sekalian gunakan dalam proses penggunaan alat untuk membuat konten pembelajaran ini. Nah, saya akan coba memberikan satu tambahan nih buat Bapak Ibu alat yang bisa Bapak Ibu sekalian gunakan untuk membuat konten pendidikan ini. Namanya itu adalah Sway. Oke, baik. Sebelum itu, saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu digital storytelling. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi ada sebuah konsep namanya kalau misalnya kita lihat dari artinya ya, digital storytelling ini bagaimana cara kita untuk bercerita. Ya, kalau dilihat dari kata bendanya, maka ini akan berarti kegiatan bercerita atau menulis cerita gitu ya. Namun kalau misalnya kita lihat dari sifatnya, kata sifatnya, maka storytelling ini akan berkaitan dengan penceritaan atau penulisan cerita. Jadi bisa kita ambil sebuah kesimpulan, Bapak Ibu, digital storytelling adalah sebuah kegiatan bercerita atau penulisan penceritaan menggunakan perangkat multimedia yang nantinya akan diteruskan kepada audiens kita. Audiens kita siapa? Ya tentunya di sini karena kita adalah seorang pendidik, audiens kita mayoritas adalah siswa kita sendiri. Nah, dari digital storytelling ini sebenarnya itu cukup panjang nih istilah ini muncul sampai dengan sekarang Bapak Ibu ya. Dimulai dengan sebelum apa namanya primitive art ya, ada namanya visual atau oral digital storytelling yang mana di situ lebih banyak untuk menulis di mural ya seperti mural atau misalnya berburu dan sejenisnya di tempat-tempat bisa di kayu, bisa mungkin di tempat-tempat yang mungkin di goa kalau misalnya kita lihat sekarang ya, goa-goa sekarang ada tulisan-tulisan. Nah, dulu itu adalah media atau alat yang mereka gunakan untuk melakukan digital storytelling Bapak Ibu ya. Lanjut ke era apa namanya abad ke-17 ya, orang menggunakan yang namanya untuk persuasif goal. Jadi mereka menggunakan beberapa cara untuk menyampaikan ide ataupun sebuah konten kepada orang lain hingga akhirnya kita mengenal sekarang ada namanya visual reality ya. Sebuah cara untuk kita bisa menggunakan beberapa platform, bisa menggunakan blog, Twitter, Instagram dan lain sebagainya untuk kita bisa menyampaikan sebuah konten, untuk kita bisa menyampaikan sebuah pembelajaran ya, khususnya di sini karena kita konteksnya sebagai seorang pendidik berarti itu
sebagai sebuah pembelajaran kepada siswa kita. Nah, setelah kita tahu tadi apa itu storytelling dan bagaimana bagaimana sejarah dari storytelling itu, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan tentang satu alat yang bisa kita gunakan untuk storytelling itu sendiri. Namanya itu adalah Sway. Jadi Sway ini sebenarnya adalah satu alat ya atau layanan atau boleh dibilang aplikasi ya yang ada di dalam layanan Microsoft ya. Jadi memang Sway ini ada di dalam layanan Microsoft dan masih banyak saya lihat para guru, para pendidik yang belum aware terhadap satu alat ini. Padahal kalau saya lihat Bapak Ibu, alat ini tidak kalah canggih dibandingkan Canva atau dibandingkan PowerPoint atau dibandingkan alat-alat yang tadinya Bapak Ibu sekalian tuliskan di kolom komentar atau kolom chat seperti itu. Jadi Sway ini adalah cara kita untuk membuat sebuah konten ya yang mana nanti kita bisa menggabungkan teks di dalamnya, gambar, video atau konten-konten yang lain nantinya sehingga Bapak Ibu sekalian poin utama dari Sway ini adalah bagaimana cara kita bisa menggunakan sebuah tools ini namanya Sway dan kita tidak fokus lagi kepada format gitu. Jadi formatnya dibuatkan otomatis oleh Sway itu. Kadang kalau misalnya kita mau buat presentasi nih Bapak Ibu ya, apakah pakai PowerPoint atau yang lainnya, maka kita akan menyusun terlebih dahulu gambarnya berada di sebelah mana, di posisi sebelah mana, gitu ya. Terus nanti teksnya di posisi yang sebelah mana, dan itu kita atur satu persatu, gitu ya. Nah ini mungkin prosesnya akan cukup panjang Bapak Ibu, menghabiskan waktu yang cukup lama begitu. Namun kalau misalnya kita menggunakan Sway, kita tidak perlu memikirkan bagaimana tampilan visualnya nanti, dia akan buatkan secara otomatis gitu. Nah ini poin utama dari Sway dibandingkan alat-alat yang lainnya, dan ini bagus banget untuk kita gunakan untuk menghemat waktu. Di samping itu juga sebenarnya Sway itu Bapak Ibu sekalian juga bisa kita gunakan ketika kita mungkin lagi bepergian gitu ya, dan kita mau akses secara online, nanti bisa kita presentasi ke orang lain atau ke klien atau misalnya ke siswa kita dalam jarak jauh dan kita masih memiliki akses internet, kita masih bisa untuk buka seperti itu. Jadi poin selling atau selling pointnya dari Sway itu. Jadi pertama ya dia nggak fokus ke format karena dia buatkan kita nggak fokus ke format lagi karena udah dibuatkan oleh Sway. Kita cukup menyiapkan konten saja. Yang kedua, dari Sway itu sendiri bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Nah ini yang menjadi titik yang membuat Sway ini berbeda dengan yang lainnya. Nah untuk membuat Sway ini sendiri Bapak Ibu sekalian, kita bisa menggunakan namanya nanti storyline. Jadi storyline itu cara kita untuk menyusun cerita kita. Nah, jadi storyline itu adalah cara kita untuk menyusun, mengetik, menyisipkan, mengedit nanti konten-konten kita. Jadi ibaratnya storyline ini adalah alur cerita yang mau kita sampaikan. Gitu ya. Dan nantinya kita bisa menyertakan gambar, teks, video, dan lainnya itu. Sedangkan satu lagi namanya adalah desain. Yang mana desain ini adalah kustomisasi tampilan yang bisa kita terapkan ke dalam Sway itu sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang saya lanjut ke elemen penyusun Sway. Jadi ada beberapa elemen yang bisa kita gunakan untuk menyusun Sway ini Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya card. Card ini semacam kartu yang bisa kita gunakan untuk menampilkan informasi. Yang kedua, di dalam card itu sendiri ada beberapa tipenya. Ada yang teks, ada yang media, ada yang grup gitu ya. Nanti kita coba lihat isinya apa saja kalau udah di proses pembuatan. Yang selanjutnya ada namanya title card. Ini merupakan kartu pertama setiap kali kita membuat Sway. Ya, dapat difungsikan untuk menuliskan judul. Selanjutnya ada section, ini untuk mengelompokkan kartu-kartu kita atau storyline kita. Dan yang terakhir ada namanya layout untuk memilih bagaimana cara kita menampilkan hasil konten kita, hasil storyline kita, apakah dalam bentuk vertikal, horizontal, atau dalam bentuk slide nantinya. Nah, jadi ada 3 ya untuk navigasinya, ada vertikal, horizontal, dan juga slide. Nah, bagaimana proses digital storytelling itu sendiri? Jadi nanti kita akan mulai dengan menentukan ide. Oke, jadi kita cari dulu idenya bagaimana. Setelah kita cari ide, mungkin Bapak Ibu bisa tonton Digitalks yang sebelumnya ya, bagaimana cara menemukan ide yang baik dengan menggunakan AI. Nah, itu bisa ditonton video kami yang sebelumnya juga. Yang kedua, lakukan pencarian atau penelitian. Ya, ini juga bisa dibantu dengan AI mungkin ya. Yang ketiga, kita tulis idenya. Yang keempat, kita buat storyboard atau rencananya.
Yang keenam, kita akan kumpulkan buat gambar, audio, video yang kita butuhkan. Yang ketujuh, kita satukan semua menjadi satu tempat. Dan setelah jadi, nanti kita akan bagikan dan kita akan terima umpan balik atau feedback refleksi dari peserta didik kita. Nah, ini beberapa contoh digital storytelling yang bisa kita gunakan di dalam kelas, Bapak Ibu, ya. Eh, di sini contohnya bisa menggunakan jurnal untuk jurnal gitu ya, jurnal perjalanan, laporan lab, makalah penelitian, buletin, prosedur kelas, instruksi untuk teknologi ruang kelas, bisa juga digunakan untuk presentasi seni rupa, bahkan bisa juga untuk digunakan blended learning atau flip lesson ya, yang biasa kita kenal dengan proses belajar online yang juga sering kita terapkan ya di akhir-akhir ini setelah masa COVID gitu ya. Nah, ini beberapa contoh dari digital storytelling di dalam kelas yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Oke. Dampak penggunaan SWE ini bagaimana sih di dalam kelas gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan SWE ini, maka nanti Bapak Ibu sekalian yang akan kita lihat dampaknya di kelas itu pertama, tentu kita akan melatih siswa kita ya untuk melakukan riset terlebih dahulu. Karena di SWE ini fokus kita di konten, bukan lagi di format atau di desain gitu ya. Jadi secara otomatis maka nanti kita akan melatih siswa kita ketika mereka mungkin membuat konten dengan SWE, maka yang dilatih nantinya adalah bagaimana cara dia membuat SWE itu dan idenya harus dikembangkan gitu ya. Yang kedua, resource selection. Jadi yang dilatih itu adalah bagaimana cara dia memilih resource-resource yang dibutuhkan. Yang ketiga, penulisan naskah, bagaimana cara mereka berkolaborasi, nanti juga bisa ya di sini ya. Presentasi, pengembangan keterampilan teknis, sampai dengan mengekspresikan dari kreativitas mereka dalam bentuk SWE ini sendiri. Oke, saya langsung ke proses yang ketiga, session yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu membuat SWE. Jadi, cara kita membuat SWE ini ada dua cara, Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa menggunakan akun dari Microsoft 365, ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan akun personal. Yang Microsoft 365 ini biasanya ada di institusi, ya. Kalau misalnya institusinya menggunakan layanan Microsoft, maka nanti akan bisa langsung menggunakan SWE. Namun bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak memiliki layanan Microsoft di sekolah ataupun di institusinya, bisa menggunakan namanya Microsoft Personal Account atau email Outlook ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tahu email Outlook ya, outlook.com atau hotmail.com atau yang sejenisnya dengan itu. Nah, itu bisa digunakan nanti untuk menggunakan atau membuat SWE itu sendiri. Jadi nanti ini free, bisa Bapak Ibu sekalian gunakan nanti dalam proses pengembangan konten materi. Bagi yang sudah memiliki akun Microsoft, bisa menggunakan akun Microsoft-nya. Tapi bagi yang tidak memiliki akun Microsoft, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan yang namanya Microsoft Personal Account. Bisa nanti daftarkan diri dulu, Bapak Ibu, di outlook.com namanya. Saya tuliskan di kolom chat ya, untuk alamatnya di outlook.com ya. Nanti bisa coba didaftarkan diri Bapak Ibu untuk mendapatkan satu email baru. Setelah itu nanti masuk ke sway.com dengan akun yang sama dan Bapak Ibu sekalian sudah bisa untuk membuatnya seperti itu. Oke, selanjutnya setelah nanti kita sudah kumpulkan resource ya, baik itu video, gambar, audio dan sebagainya, maka kita nanti akan bisa menyusun yang namanya style. Style ini adalah gaya yang bisa kita terapkan ke dalam SWE kita. Jadi ada beberapa gaya, baik itu berupa teks fontnya seperti apa. Terus kita juga bisa mengatur nantinya mengenai efeknya, animasinya, warnanya, ya, navigasinya itu di dalam style ini nantinya. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan banyak konten ke dalamnya ya. Bisa dari konten YouTube, bisa dari konten OneDrive, bisa dari konten-konten yang lain gitu ya. Baik itu video, baik itu audio maupun yang di embed ya. Selanjutnya, setelah kita berhasil membuat ya seperti yang chart flow chart yang saya buatkan tadi ya. Salah satu bagiannya itu yaitu nomor 8, kita akan berbagi SWE itu. Jadi setelah selesai, kita nanti akan bagikan kepada orang lain atau orang-orang tertentu saja, atau hanya kepada siswa saja, atau bebas siapapun yang punya akses linknya, maka bisa untuk
menggunakan dan melihat konten kita. Baik, saya izin untuk demo dulu. Mbak Magdalena, kira-kira waktunya sisa berapa? Waktunya sisa 14 menit. Sampai nanti Oke, jam baik. 2, jam 14. Oke, berarti lumayan lama, cukup. Oke, baik. Saya izin share screen ulang. Oke, jadi pertama begini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Microsoft, maka bisa langsung masuk ya. Mungkin sudah pada tahu ya caranya masuk ke sway.com. Tapi sekarang udah berganti ke sway.cloud.microsoft.com ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa coba akses di sini. Saya kirimkan aja linknya di kolom chat ya. Nanti tinggal diklik saja. Sebentar. Nah ini ya. Oke itu. Nah setelah itu Bapak Ibu sekalian kalau sudah masuk nanti. Oh bagi kami yang tidak punya akun Microsoft gimana Mas gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang tidak punya akun Microsoft nanti bisa masuk dulu ke outlook.com. Nah, yang ini ya. Ke outlook.com. Nah, nanti bisa klik sign up dulu atau daftar atau register gitu ya. Nah, di sini ada create free account. Ya, silakan nanti dibuat dulu akunnya supaya nanti bisa dapat satu email baru yang itu email dari Microsoft dan nanti silakan login di sway.cloud.microsoft.com. Seperti itu ya. Jadi ini saya nggak mempraktekkan cara daftar email ya. Sepertinya sudah pada bisa semua kalau untuk daftar email. Silakan nanti diklik dulu create free account-nya, diisi beberapa datanya, dan setelah itu nanti bisa langsung masuk ke sway.microsoft.com. Baik. Oke, nah ini kebetulan saya sudah berhasil masuk ya Bapak Ibu ya ke sway.microsoft.com. Nah di sini lumayan banyak sih beberapa yang sudah pernah saya buat ya dengan beberapa guru juga beberapa sekolah. Ini project Microsoft Showcase School. Jadi kalau bagi sekolah-sekolah yang mau ikut dalam project namanya Microsoft Showcase School, itu semacam apa ya, semacam pengakuan dari Microsoft bahwasanya sekolah itu sudah penerapan teknologi Microsoft dan itu secara internasional gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh nih daftar nih setiap tahun seingat saya ada ya, setiap tahun seingat saya ada. Cuma tahun ini saya lupa kapan timelinenya. Kayaknya sudah berlangsung. Tapi kalau misal Bapak Ibu mau menerapkan nanti bisa diikutkan nanti di tahun selanjutnya gitu ya. Nah, ini beberapa sekolah yang sudah ikut dan mereka menggunakan Sway ini untuk pembuatan kontennya. Oke, saya mulai dengan yang pertama. Jadi ada 3 cara kita untuk membuat Sway itu. Pertama bisa buat create new. Create new ini maksudnya kita akan buat dari dasar, dari nol gitu ya, nggak ada tambahan dari template. Jadi hanya membuat berdasarkan kosongan saja. Yang kedua ada namanya start from a topic ya. Maksudnya gimana? Jadi kita bisa buat sebuah konten itu berdasarkan nantinya itu hasil pencarian informasi oleh Sway itu ke Wikipedia gitu ya. Jadi contoh saya mau buat konten tentang dinosaurus gitu ya. Sebagai contoh saja ya, saya ada mungkin pembelajaran tentang dinosaurus mungkin. Terus kita tulis dinosaurus di sini, nanti dia akan buatkan outline-nya untuk kita gitu ya. Jadi ini enak banget nih langsung jadi langsung bisa digunakan. Dan yang ketiga ada namanya start from dokumen. Jadi contohnya nih saya mau buat apa namanya Sway tapi saya udah punya nih PPT-nya mungkin atau kita punya Word-nya gitu ya. Kita punya Word-nya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan itu sebagai apa? Sebagai kontennya. Jadi dikonversi. Nah, itu mudahnya ya. Dikonversi dari yang sebelumnya mungkin dia Microsoft Word atau dia sebelumnya itu adalah PPT ya dibuatkan nanti dalam bentuk Sway itu sendiri. Nah, gimana sih Sway itu sendiri sebenarnya? Nah, ini mungkin sebagai gambaran singkat saja ya. Nanti kita akan coba buat juga dari awal. Jadi ini sebagai contoh kita bisa dari template ini saya ambil ya. Ini Sway contohnya yang ada di dalam Microsoft Sway sebagai contoh. Nah, ini contohnya adalah newsletter. Nah, jadi kita nanti siap buat konten gitu ya. Nah, di sini kita tinggal menggunakan kontennya bagaimana, langsung dibuat ya. Jadi nanti yang menyusun ini gambarnya bentuknya seperti apa, tulisannya di mana, itu nanti Sway sendiri yang buat. Jadi kita hanya input saja teksnya apa, gambar yang mau digunakan seperti apa gitu ya.
Nah, nanti dia akan buatkan untuk kita storyline-nya dan ini bisa digunakan gitu ya. Ada beberapa sekolah Bapak Ibu saya lupa di daerah mana. Mereka itu ada ikut lomba dan menjadikan SWE ini sebagai alat mereka gitu ya untuk lomba itu dan bisa bersaing dan menang waktu itu ya. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Kita akan coba buat dari new. Nah, karena biasanya akan lebih paham kalau buatnya dari dasar gitu ya. Kita buat dari create new di sini, ada create new. Kita akan buat dari sini. Contoh saya mau membuat di sini adalah materi tentang eh apa namanya? Segitiga siku-siku. Contohnya segitiga siku-siku. Sebagai contoh ya. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu atau mungkin Jakarta aja ya. Jakarta apakah ibu kota? Nah, kayak itu ya. Nah, judulnya ini nih. Nah, sebagai contoh ya. Eh ini nggak ada maksud apa-apa ya. Nah, ini cuma sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Apakah Jakarta apakah ibu kota? Contohnya ya. Nah, di sini setelah kita inputkan nanti untuk judulnya apa, kita bisa tambahkan background di sini ada background ya. Kita tambahkan background, silahkan dicari. Mungkin backgroundnya bisa dicari dari mana nih? Bisa di-upload, bisa dari online. Di sini kebetulan saya langsung dari online aja ya, Jakarta. Nanti dia akan carikan gambar untuk kita yang mana. Mungkin saya pakai yang ini saja. Oke, saya add. Oke, sudah jadi. Setelah itu saya akan tambahkan nanti ini card pertama, gitu ya. Saya akan buat lagi card selanjutnya, insert content di sini. Nah, ini di sini kuncinya di sini Bapak Ibu. Jadi kontennya itu ada berdasarkan teks, ada berdasarkan media, dan ada berdasarkan grup. Kalau teks, kita coba teks dulu ya. Kita buat heading 1 sebenarnya di sini. Oke. Ibu kota Indonesia sebagai contoh ya. Sini kita tambahkan gambar lagi seperti biasa. Saya buat yang ini. Oke, gambarnya saya tambahkan. Oke, setelah itu saya tambahkan teksnya apa? Ya, setelah saya buat judulnya, saya tambahkan di sini add lagi kontennya ke teks dan saya pilih di sini contohnya adalah teks. Saya isi di sini nanti isinya dari mana gitu ya. Contohnya saya tambahkan Jakarta gitu ya. Nah, ini kita coba. Saya ambil ya kontennya dari sini sebagai contoh saja. Ya, saya ambil kontennya dari sini. Ya, saya tambahkan di sini. Ya, ini udah jadi ya. Terus saya tambahkan lagi card baru contohnya. Sebagai contoh saya buatkan di sini dengan media. Oke, di sini ada media. Saya tambahkan gambar-gambar contohnya. Oke, saya tambahkan gambar. Gambarnya banyak nih kebetulan ya. Saya tambahkan lagi. Ya, ada berapa gambar nih saya tambahkan. Oke, ada 3 ya. Setelah itu saya tambahkan lagi. Oke. Saya bisa membuat yang namanya. Nah, ini saya coba persingkat dulu. Oke, saya tambahkan lagi di sini. Ada heading 1 lagi contohnya. Jadi setiap section kita bisa buat heading. Ya, setiap section kita buat heading. Contoh yang lain di sini saya buat adalah kota metropolitan. Sebagai contoh ya, saya tambahkan lagi gambarnya apa. Oke. Terus kita juga bisa tambahkan lagi seperti biasa. Ini seperti timeline gitu Bapak Ibu. Semakin ke bawah nanti berarti nanti dia munculnya paling akhir gitu ya. Di sini kita buatkan ada media, ada grup. Nah, ini grup yang sering saya gunakan itu ada stack namanya. Stack ini bisa semacam dia menumpuk gambar. Jadi kita bisa tambahkan nanti contohnya gambar saja. Saya ambil gambar-gambar yang lain lagi. Kita bisa tambahkan, contohnya ada 3 aja ya. Oke. Tambahkan lagi mungkin kontennya bisa ditambahkan. Contohnya teks lagi ditambahkan di bagian bawahnya. Ini kita ambil lagi contohnya dari sini. Nanti Mas kontennya Rinaldi, mohon izin waktu tinggal 4 menit lagi ya. Terima oke. kasih. Oke. Ini ditambahkan lagi contohnya ya. Nah, ini anggap saja saya sudah menyelesaikan semua ya dari konten saya. Intinya dia berdasarkan card Bapak Ibu. Cardnya apa, tulisannya apa, teksnya apa, habis itu kita tambahkan gambarnya gitu ya. Jadi apa teksnya, apa gambarnya, apa teksnya, apa gambarnya. Setelah itu kita ke desain, coba kita ke desain ya. Jadi kita ke desain, kita bisa tambahkan di sini. Oke, kita coba play dulu ya. Kita play. Nah, jadinya kayak gini. Nah, jadi desainnya langsung dibuatkan nih sama
sama Sui-nya gitu. Jadi kita fokus ke konten kita saja. Jakarta apakah ibu kota gitu ya. Nanti dia buatkan langsung seperti ini. Gitu. Jadi kita enak banget nih. Jadi mau buat buletin online gitu ya. Mau lihat apalagi nih, mau buat berita online, bisa langsung nih, bisa langsung dibagikan nanti hasilnya gitu. Jadi enak banget, bisa diakses secara online dan desainnya langsung dibuatkan. Dan ini kalau kita buat sendiri cukup lama ya, memakan cukup waktu cukup lama. Dan kita bisa langsung share di bagian pojok kanan atas, ya, ada share. Nanti Bapak Ibu bisa pilih di bagian sini ada tulisannya specific people. Atau misalnya, oh semua orang bisa akses nih Mas Rinaldi gitu ya. Bisa kita pilih anyone with link. Ini apakah view atau edit saja atau sampai ke edit? Satunya cuma view ya. Anyone with link, view kita kopikan dan silakan Bapak Ibu lihat hasil dari Sway saya ini seperti itu. Di kolom chat udah saya kirimkan. Seperti itu ya. Nah, jadi ini keren banget nih Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa fokus ke konten kita saja. Silakan kita tambahkan kontennya apa gitu ya. Kita nggak perlu lagi membuat desainnya, langsung dibuatkan oleh Sway. Jadi modelnya per kartu gitu ya. Dan semakin ke bawah nanti itu adalah uh, ataupun kartu yang paling akhir ditampilkan gitu ya. Ini kalau misalnya mau, karena ada waktu 2 menit lagi. Ini diklik desain ya, ada desainnya nih. Oke, desain. Di bagian pojok kanan atas ada style. Nah, ini kita bisa atur temanya, contohnya warna merah kayak gini. Bisa diatur. Nah, jadi kayak gini ya. Langsung dibuatkan atau ya terserah Bapak Ibu ya. Kalau misalnya cocoknya yang mana bisa dicoba ya. Ini contohnya kalau horizontal kayak gini modelnya. Navigasinya ya. Ini navigasinya horizontal, ada slide, ada juga vertikal. Kalau saya biasanya lebih suka yang slide. Seperti itu. Kalau kita play, ini kalau slide dia nanti akan, oke, sorry, bisa diklik nih. Oke, kita coba play, ulang. Oh ya, ini udah. Saya nih kayaknya. Oke, mungkin seperti itu saja dulu ya untuk materi dari saya. Bapak Ibu, semoga bermanfaat apa yang saya berikan ini. Bisa dicoba juga nanti. Silakan didaftarkan dulu akunnya, biar nanti bisa punya akses ke Sway-nya dan bisa buat konten yang menarik. Silakan Bapak Ibu sekalian nanti bisa kembangkan juga. Atau misalnya yang butuh tutorial mungkin ya, nanti bisa akses juga di website kami di maribelajar.org. Ada tutorial lebih detail ya, bagaimana nanti cara pembuatan Sway ini juga. Seperti itu. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Mbak Magdalena. Silahkan. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan aplaus dulu buat Mas Rinaldi ya, luar biasa. Boleh minum dulu Mas, silakan. Ya, nggak terasa 30 menit bicara ya. Ini sepanjang Mas Rinaldi presentasi, jujur ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat. Dan kurang lebih menanyakan mengenai apa yang tadi dipresentasikan. Ya, keren banget memang, bahkan ada yang minta perpanjangan waktu dong, gitu ya. Perpanjangan waktu dong, jangan cuma 30 menit Mas Rinaldi kasih over gitu ya, kasih overtime. Karena memang Pak Ridi juga sedang prepare ya, belum ready bersama dengan kita. Tapi nggak apa-apa ya Mas Rinaldi, ini ada banyak pertanyaan yang masuk. Bolehkah saya bantu membacakan agar dapat feedback langsung dari Mas Rinaldi? Boleh ya? Ya, boleh. Iya, karena pertanyaannya bagus-bagus dan sangat relate dengan penjelasan Mas Rinaldi. Bahkan satu orang tuh bertanya nggak cuma 1-2 pertanyaan, namun beberapa pertanyaan. Karena mungkin rasa ingin tahunya juga cukup tinggi ya. Oke, saya mulai nih pertanyaan yang ditujukan untuk Mas Rinaldi dari Najla Azarin ya. Najla Azarin menanyakan apakah Sway sudah user friendly dibandingkan Canva dan Procreate maupun CapCut dalam pembuatan konten berbasis grafis ataupun video. Pertanyaan kedua, bagaimana keamanan data yang dihadirkan di Sway? Dan apakah sudah terintegrasi dengan cloud system maupun aplikasi lainnya dalam pembuatan konten? Masih nambah loh pertanyaannya dari Mbak Nasla. Untuk di Sway sendiri, apakah terdapat template yang disediakan untuk penciptaan konten? Lalu untuk pembuatan storytelling di Sway, apakah terdapat tutorial atau step by step yang rinci bagi pemula? Oke, ini karena pertanyaan diborong sama Mbak Najla ya. Silakan Mas Rinaldi. Oke, baik. Pertanyaan pertama tadi tentang user friendly ya dari Sway ini sendiri. Sebenarnya Bapak Ibu,
kalau misalnya kita lihat dari penggunaan Sway ini sangat user friendly. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena begini, Sway ini dia tidak terlalu banyak fiturnya Bapak Ibu. eh, Efeknya ya maksudnya tidak, coba bayangkan aja begini deh, Bapak Ibu buat konten dengan PPT, dari semua fitur PPT yang ada PowerPoint, berapa persen fitur yang pernah Bapak Ibu gunakan semua? Saya yakin, percaya pasti di bawah 70% gitu ya. Nggak semua fitur yang ada di PPT itu kita gunakan gitu, hanya fitur-fitur yang kita nanti gunakan saja, yang sering kita gunakan ya itu yang kita kuasai gitu ya. Nah, termasuk juga dengan Sway ini sebenarnya fiturnya cukup simple tapi mengena. Istilahnya seperti itu ya, simple tapi mengena gitu. Yang memang kita butuhkan saja yang dimasukkan gitu. Jadi sangat user friendly menurut saya, dan tidak butuh waktu lama untuk penyesuaian. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, apa lagi tadi ya? Saya lupa. Apa tadi Pak Magdalena? Yang kedua, pertanyaannya tadi ya. Oke, yang kedua, Sebentar. sebentar ya Mas. Saya Oke. sedang merapikan pertanyaan-pertanyaan dari partisipan yang lain. Pertanyaan kedua tentang keamanan data. Oh, keamanan. Oke. Iya, Keamanan. apakah ya Oh iya. sudah Untuk terintegrasi dengan cloud system? Oke. Jadi begini, setiap Sway yang kita buat nanti itu dia akan tersimpan Bapak Ibu, seharusnya di cloud ya, cloudnya Microsoft. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti udah daftar di Microsoft account tadi, atau misalnya di Microsoft personal tadi di outlook.com contohnya ya. Nah, itu nanti akan tersimpan di sana gitu ya. Jadi kalau masalah keamanan itu sudah terintegrasi langsung dengan cloud dan itu sudah dibawa pengawasan dari Microsoft 365 atau Microsoft 365 gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk keamanan lebih aman, bahkan jadi ketika kita share, nah sebagai contoh Ibu Najwa ya, saya coba share screen ulang ya. Di sini kita itu bisa kasih password. Nah, ini keren ya. Jadi nanti orang yang mau buka itu nggak bisa sembarangan gitu lah. Gitu lah. Pun nanti mereka nanti mau lihat Sway kita udah dapat link nih. Setiap orang bebas untuk buka contohnya ya. Maka kita bisa amankan juga nanti dengan adanya password ini. Jadi nanti setiap mereka mau buka itu kita kasih password biar nanti tidak semua orang bisa lihat seperti itu. Itu juga bisa. Dan penyimpanannya nanti langsung ke OneDrive ya, yang ada di layanan Microsoft 365. Jadi kalau di sini tuh ada namanya OneDrive ya, yang bisa kita gunakan nanti untuk penyimpanan. Kalau mungkin di Google namanya itu adalah Google Drive ya. Kalau di Microsoft namanya adalah OneDrive seperti itu. Oke, yang ketiga tadi itu udah Yang habis ya. ketiga tadi tentang template yang Template ya. disediakan. Ya, Oke. adakah tutorial step by step yang rinci bagi pemula? Oke, baik. Terima kasih Mbak Madalena. Saya agak-agak lupa ya, mungkin padahal umur saya masih muda ya, tapi sering-sering lupa ya. Oke, baik. Untuk template Bapak Ibu sebenarnya di Sway itu sendiri udah ada ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah masuk di Sway itu nanti coba dilihat di sini, dia udah ada template. Ya, ini udah ada template nih yang bisa untuk kita gunakan. Dan enaknya juga, ini enaknya ya, kalau Bapak Ibu sudah punya contohnya Word-nya ya, file dokumen Word ya, Microsoft Word, itu tinggal gunakan start from dokumen. Dia buatkan langsung tuh, enak banget tuh. Jadi kita dari Word langsung jadi sebuah storyline ya, sebuah storytelling itu kan menghemat waktu banget itu ya. Kalau misalnya kita udah punya nanti dari dokumen gitu. Nah, itu bagus juga tuh. Atau bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin tertarik untuk melihat tutorial lebih lengkapnya juga, bisa nanti akses di website kami ya di maribelajar.org. Nanti di sana ada tutorial, ada juga itu free ya, nggak bayar. Jadi Bapak Ibu bebas untuk menggunakan, belajar di sana di maribelajar.org tadi. Nanti di sana ada video, cari aja kata kuncinya Sway. Nanti sudah ada langsung di sana. Seperti itu. Silakan Mbak Magdalena. Oke, Mas. Ini lanjut pertanyaan berikutnya ya. Tadi semoga Oke. Mbak Nasla udah puas dengan jawabannya. Nanti kalau kurang kurang mantap bisa bertanya ulang ya. Dari Anisatul Khoiriyah yang menanyakan bagaimana metode gamifikasi dalam pembelajaran digital dapat meningkatkan motivasi siswa. Lalu sejauh mana peran augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR dalam mengubah cara siswa belajar melalui konten digital? Ya, ini Oke. pertanyaan tentang seberapa efektif dan meningkatkan motivasi siswa ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Anissa Khairiyah untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk gamifikasi ini Prof. Ridi lebih ahli ya, karena beliau memang bidangnya di sana.
nanti mungkin bisa ditanyakan kembali ya sama Prof. Ya, Fedi, biar nanti Prof. saya Fedi bantu nanti yang nanya tanyakan ya. ulang ya. Ya, jadi untuk metode gamifikasi ini tentunya nanti Bapak Ibu sekalian, kalau kita membuat sebuah metode pembelajaran dengan menggunakan metode gamifikasi, maka nanti ada beberapa unsur yang harus kita siapkan juga, terutama nanti bagaimana game tersebut atau permainan tersebut bisa untuk membangkitkan pengetahuan dari peserta didik kita, gitu ya. Jadi mungkin untuk segmen ini nih, AR ataupun VR, nanti bisa coba tanya sama Prof. Fedi aja ya. Ya, silakan Mbak Magdalena, yang lain mungkin. Ya, tadi juga ada sharing dari Pak Mansur ya, Mm-mm. bahwasanya filenya itu bisa juga di print ya Mas ya. Tadi Betul, ditulis betul. oleh Pak Mansur, hasil sway bisa juga di print out atau di save dalam bentuk Word atau PDF. Jadi ini Betul. juga menolong untuk kita yang generasi butuh handout dalam bentuk print out ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Mansur untuk pengalamannya. Kemudian ada yang menuliskan apresiasi, saya sudah coba nih, sangat menarik, tapi perlu tutorial lebih lengkap katanya. Lalu tadi Mas Dedi menuliskan start from a document, apakah bisa PDF? Ya, Oke, baik. Jadi untuk start from dokumen ini, kita bisa import dokumen itu pertama Pak, bisa dari Word. Yang kedua ya, bisa ya. dari PowerPoint. Yang ketiga bisa dari PDF. Nah, itu udah lengkap banget tuh Pak. Jadi bisa semua ya. Oke, silakan. Mantap. Oke, lanjut pertanyaan dari Mas Agus Mas Huri. Menuliskan bagaimana supaya memungkinkan kolaborasi dalam menciptakan konten storytelling yang dinamis. Juga bagaimana Microsoft Sway dapat digunakan untuk menciptakan cerita digital yang menarik. Tadi konten storytelling yang dinamis, kemudian cerita yang menarik. Nah, ini Oke, memungkinkan, jawabannya memungkinkan ya Mas ya. Karena ya, ya silakan Mas ya. Rinaldi. Jadi dengan kita menggunakan Sway ini, itu sangat memungkinkan melakukan hal tersebut, apalagi kolaborasi ya seperti itu ya. Jadi di Kolaborasi. Sway itu, Bapak Ibu sekalian, kita itu bisa share ya. Nanti bisa dicek di pojok kanan atasnya ada share. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa share dalam mode edit. Jadi contohnya kita punya kelompok belajar nih siswa kita gitu ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Satu kelompok ada 5 orang. Nah, nanti mereka bisa menyusun storyline mereka. eh, apa namanya, kart-kart yang ada di Sway ini mereka susun gitu ya, dan itu bisa diedit secara berbarengan. Nah, itu kan melatih kolaborasi dari peserta didik kita juga ya, sehingga nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan ini untuk proses belajar, itu sangat memungkinkan untuk proses pembelajaran dinamis yang kita bisa terapkan nanti, sehingga siswa bisa mencoba menyalurkan idenya bukan hanya dari satu sisi saja, tapi dari memang setiap anggota kelompoknya itu bisa memberikan ide yang sama seperti itu. Oke, itu sih dari saya Mbak Magdalena. Oke, baik. Lanjut, ini juga ada feedback dari Mas Slamet Yahya ya, atau Pak Slamet Yahya, yang menanyakan apa saja elemen penting yang harus ada dalam konten edukasi untuk memenuhi kebutuhan belajar generasi saat ini. Ya, elemen penting yang harus ada dalam konten edukasi. Oke. Ya baik, terima kasih Mbak Magdalena. Mungkin untuk pertanyaan ini kayaknya nanti akan dijelaskan Prof. Fedi kayaknya ya. Prof Vidi Kalau ya, dari oke tema Prof. saya Fedi itu, kalau dari yang dibagikan kayaknya itu Prof. Fedi nanti akan jelaskan detailnya bagaimana untuk konten yang ideal itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh beliau. Ada Baik, lagi nanti saya mungkin? simpan itu Prof Vidi ya, pertanyaan dari Pak Oke. Slamet ya. Kemudian dari Anisatul Khoiriyah ini bertanya lagi, bagaimana storytelling berbasis digital dapat memperkuat branding pribadi atau perusahaan dengan bantuan Sway? Adakah kemudian Sway dapat digunakan untuk membuat konten yang ramah perangkat seluler alias mobile friendly? Nah, tadi tentang digital branding ya, branding pribadi dan perusahaan. Apakah Sway bisa? Oke. Jadi begini Bapak Ibu. Dulu saya pernah menggunakan Sui ini untuk melakukan branding terhadap kami di Mari Belajar gitu ya. Jadi setiap tutorial ataupun langkah-langkah yang membutuhkan sebuah step-step yang cukup kompleks gitu ya, kami membuat waktu itu dengan menggunakan Sui. Jadi eh, para peserta ataupun nanti para audiens itu bukan lagi melihat video, tapi kami langsung menyertakan Sui. Jadi di dalam Sui itu sudah ada videonya juga, ada penjelasannya juga. Jadi semacam ya sebuah majalah atau sebuah informasi digital
yang bisa diakses tapi dengan tampilan yang menarik begitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk branding juga ya. Maksudnya branding pribadi kah ataukah perusahaan itu bisa nanti dimasukkan ke dalam. Apakah nanti untuk kalau misalnya branding perusahaan contohnya ya, mungkin nanti bisa digunakan untuk proyek-proyek yang sudah digunakan yang pernah dikerjakan gitu ya. Itu mungkin bisa digunakan untuk penggunaannya. Yang selanjutnya tadi apa tadi Mbak Magdalena yang kedua? Untuk branding perusahaan bisa, kemudian perangkat seluler apakah Oh cukup iya. mobile friendly? Oh iya, untuk Ya. yang perangkat seluler mobile friendly ini, ya saya jujur belum pernah mengedit SWE itu di mobile. Jadi saya belum bisa memberikan pengalamannya bagaimana. Mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri langsung ya. Tapi saya sendiri belum pernah mengedit SWE itu di mobile. Jadi belum bisa saya bagikan bagaimana pengalamannya. Namun seharusnya tetap bisa. Tapi bagaimana pengalamannya, apakah cukup baik atau tidak, saya belum ada pengalaman di sana. Seperti itu, Mbak Magdalena. Oke, kita tahan sampai pertanyaan yang tadi terakhir ya, karena Oke. Prof. Ridi sudah bergabung bersama dengan kita, ya. Beliau sudah siap. Kita juga sudah Oke, menunggu mohon dengan maaf. sabar. Nggak apa-apa, Prof. Dimaafkan. Iya. Tadi Alhamdulillah yang bertanya cukup banyak, Prof. Jadi kami gunakan waktu 15 menit atau 10 menit tadi untuk bertanya dan dijawab oleh Mas Rinaldi. Oke, baik, sekarang untuk sobat kami tiba waktunya kita menyimak paparan dari Prof. Ridi. Waktunya kurang lebih 30 menit ya, Prof. Nanti mohon izin saya reminder untuk waktunya, tapi nggak usah buru-buru juga nggak apa-apa. Oke, silahkan Prof. Ridi. Oke, suatu hari kita ngasih soal kepada anak didik kita ya. Entah itu mahasiswa atau mungkin siswa kita gitu ya. Terus mereka kok jadi pada pinter-pinter gitu ya. Jawabnya bisa secara detail, bahkan hal yang kita ajarkan pun mereka bisa paham. Setelah setelah kita mengecek, ternyata mereka menggunakan AI gitu ya. Kemudian dosen-dosen mulai berpikir, wah AI ini nggak mendidik nih, kita harus hapuskan AI dari muka bumi, gitu ya. Atau kita harus buat aturan supaya melarang AI untuk digunakan, gitu ya. Itu pola pikir yang terjadi saat ini, Bapak Ibu sekalian. Dan itu adalah kecenderungan kita begitu menghadapi sesuatu yang kita sebut dengan disruption teknologi. Saya memberikan disclaimer dulu, saya bukan ahli AI, ya, oke. Slide ini sebagian besar adalah dari pandangan akademisi, mungkin tidak sesuai dengan konteks Bapak Ibu, mungkin juga akan menghasilkan kontroversi. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah sebuah pandangan secara garis besar bagaimana pola mengajar kita, pola belajar kita bergeser karena ada kehidupan dengan teknologi. Ya, paling sederhana yang akan kita bahas kali ini, saya nggak akan menyampaikan paparan, saya sebenarnya pengen bercerita, dan pada saat saya bercerita ini, saya senang banget kalau teman-teman juga, rekan-rekan Bapak Ibu guru, rekan-rekan yang bergabung di sini, ya bisa share juga kejadian nggak di sekolah atau di kampus atau di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita mengalami satu hal yang kita sebut dengan revolusi. Saya katakan revolusi karena bukan lagi evolusi. Kalau evolusi itu sesuatu yang sifatnya, ya, evolusi Darwin, sesuatu yang sifatnya perlahan. Tapi ini udah revolusi. Ya, sudah mulai bergeser jauh. Begitu milenial ganti Gen Z, gitu ya. Saya milenial, by the way ya, kalau Bapak Ibu sama-sama milenial dengan saya, kita tos dulu. Saya milenial. Begitu saya masuk ke generasi Gen Z atau Gen Alpha saat ini, itu udah perbedaan model belajarnya beda sekali. Ya. Dan kita akan lihat apakah revolusi model belajar itu mengakibatkan konten edukasi juga harus berubah. Kalau harus berubah, bagaimana perubahannya? Apa yang harus kita siapkan? Apakah itu akan membuat kita lelah untuk menyiapkan konten edukasi di era ini? Ya. Dan bagaimana kita mengakselerasinya? Kita akan menggunakan yang namanya teknologi. Tapi balik lagi, saya menekankan bahwa
Teknologi itu cuma enabler to make it happen. Ya, teknologi itu cuma enabler to make it happen. Fondasinya adalah the power of people. Kemauan orang-orang untuk berubah, adaptif, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti pergantian masa, pergantian generasi. Ya, oke. Dan sekarang kita akan bahas apa-apa saja yang terjadi dan bagaimana kita menanganinya, baik itu secara konseptual maupun secara teknis. Pola belajar kita berubah. Saya yakin rekan-rekan juga menyadari itu. Berubah secara signifikan. Ya, berubah secara signifikan. Dan saya yakin rekan-rekan memahami. Contoh yang paling sederhana. Dulu kita rajin membeli buku. Saya ingat sekali pada saat saya SD, saya sangat suka sekali pergi ke toko buku, mengoleksi buku, kumpulan soal, ya, buku-buku paket. Senang banget punya buku. Begitu era-era saya masuk ke kuliah, kita bergeser ke satu model buku digital, yang kemudian dengan hadirnya buku digital itu kita lebih suka mengoleksi buku digital. Kita memasukkannya ke flash disk, kita punya puluhan ratusan buku, tapi dibaca. Begitu saya tanya salah satu pada saat itu saya masih masuk pertama kali jadi dosen, ngapain kamu punya buku sebegitu banyak yang membahas satu topik yang sama? Apakah kamu membacanya? Jawabannya tidak, Pak. Saya hanya ingin peace of mind. Saya merasa damai memiliki banyak buku walaupun saya tidak membacanya. Dan kejadiannya kan sekarang, kondisi sekarang. Pembelian buku menurun. Coba aja lihat Bapak Ibu toko buku yang besar sekalipun kerjaannya renovasi gedung aja. Bukan renovasi gedung itu. Mereka melakukan efisiensi. Karena mereka nggak tahu lagi bagaimana mereka berjualan buku. Karena peminat buku makin menurun. Kemudian lahirlah era-era YouTube. Ya. Bapak Ibu, guru-guru, ya, teman-teman guru inovatif seperti Pak Mansur dan kawan-kawan buat video tutorial yang banyak, taruh di YouTube, buat seminar yang banyak, taruh di platform. Apa yang terjadi? Saya minta rekamannya ya, saya mau lihat ya, saya nggak bisa hadir, saya mau lihat rekamannya ya. Begitu rekamannya ada, begitu ada di YouTube, ditonton selama 1 jam, enggak. Mereka rata-rata melakukan mekanisme skip. Kenapa demikian? Karena generasi sekarang sudah mulai generasi yang dimasukkan short video 30 detik menarik, nggak menarik dihilangkan. Nah, gitu, bener nggak? Sehingga udah membaca buku males, menonton video tutorial yang panjang males, sering skip. Kita mau apa? Begitu masuk kelas, mereka duduk, mereka melakukan presensi. Entah itu presensinya menggunakan teknologi, kalau di kami kan menggunakan GPS, menggunakan scan QR code, dan sebagainya. Mereka duduk dengan manis. Kemudian dosen melakukan pendekatan klasikal, Bapak Ibu guru melakukan pendekatan. Oke, rekan-rekan, adik-adik sekalian, para mahasiswa, kita akan belajar terkait dengan pemrograman dasar. Coba Bapak Ibu lihat. Saya pernah melakukan sebuah penelitian. Saya potret mereka dari satu waktu. Dari 30 menit pertama, 45 menit, sampai 60 menit. Sampai 3 SKS. 3 kali 50. Apa yang terjadi dengan mereka? Mulai megang HP, mulai keluar, ya, mulai nggak fokus, mulai bercanda dengan temennya. Yang kejadian itu nggak pernah kejadian di masa lalu. Even waktu saya jadi mahasiswa pun, di era 2000 ke atas, 2003, 2004 ke atas, ya, pada saat saya jadi mahasiswa, nggak seperti itu. Kita sudah mengalami isu perubahan tren belajar. Sekarang tidak ada lagi orang-orang atau mahasiswa atau siapapun itu yang melakukan mesin pencarian dengan Google. Proporsi mesin pencarian dengan Google saat ini menurun, atau dengan Bing, atau dengan apapun, menurun. Sampai 70%. Sisanya sebagian besar bertanya pada AI. Ya, bertanya pada AI. Sehingga kita melihat, ini bukan sesuatu yang mudah, ini sesuatu yang
bergeser secara drastis, dan ada sesuatu hal yang tidak bergeser secara drastis. Cuma satu hal ini yang nggak bergeser secara drastis. Apa? Belajar kalau ada ujian. Ini nggak bergeser. Sehingga pola pikir mahasiswa atau siswa sekarang pada saat mereka dihadapkan dihadapkan suatu kata belajar yang mereka bayangkan adalah saat ini, misalnya seorang mahasiswa, untuk memperoleh SKPI, sertifikat internasional, untuk memperoleh ijazah, untuk memperoleh nilai yang baik untuk masuk SMP, SMA. Nah, kondisi-kondisi seperti ini mengakibatkan kita harus sedikit menggeser paradigma kita dalam mengajar. Dan kalau kita sedikit terjun ke Gen Z atau Gen Alpha, prosesnya itu sudah tampak terlihat. Sangat menyukai sosial media, sangat menyukai short video, sangat menyukai seperti misalnya project based learning, gamification, sangat menyukai yang namanya kompetisi, latihan soal, dan sebagainya. Ini bergeser. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana konten kita untuk tune in dengan bagaimana gaya belajar mereka, bagaimana konten AI edukasi kita sesuai kompatibel dengan model yang mereka nikmati saat ini. Kalau kita bersikeras dalam satu kondisi yang mengatakan kalian tidak pakai AI, kalian tidak boleh pakai AI, maka yang terjadi adalah sudah dijelaskan. Orang yang ketinggalan itu bukan AI yang menggantikan manusia, tapi yang menggantikan manusia adalah manusia lain yang menggunakan AI. Kalau saat ini kita masih bersikukuh tidak menggunakan AI untuk pembelajaran, maka suatu saat akan ada orang-orang yang menggunakan AI dengan pembelajaran dan hasilnya lebih bagus daripada kalian. Sehingga kita harus sadar bahwa pada saat kita dalam kondisi ini, pada saat kondisi ini kita berada dalam kondisi barir pertengahan. Kita dalam kondisi transisi dari sesuatu yang klasik menjadi modern, dari yang sesuatu mandiri menjadi kolaboratif, dari sesuatu yang dibuat oleh kita menjadi dibantu oleh AI, dan kita nggak bisa menghindar. Ya, oke. Contohnya, zaman dulu kita belajar hanya di kelas saja. Zaman sekarang kita bisa belajar di mana saja. Artinya konten kita kan harus selalu siap diakses. Contoh prinsip 1. Sumber belajar. Dulu cuma buku teks dan materi cetak. Sekarang multimedia, video, simulasi, e-book. Artinya, konten kita kan harus memenuhi standar gaya belajar. Entah itu visual, auditory, read, kinestetik. Contoh di gaya belajar. Dulu seragam, sekarang adaptif. Ya, bahkan makanya kan banyak yang bilang, generasi kalian generasi strawberry. Yang didik siapa? Gitu ya. Bukan yang didik siapa, karena zaman sekarang mereka diberi privilege untuk belajar sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga wajar saja kalau kita juga punya konten yang akhirnya adaptif. Saya lagi menulis buku, judulnya itu Hutagogi. Proses model belajar, ya, bagaimana seseorang ya mulai dalam kondisi adult gitu ya, punya kesadaran belajar. Kebetulan saya menulis bersama Bu Direktur Pendidikan Tinggi, Bu Prof. Suning gitu ya. Tunggu saja ya, nanti mungkin Bapak Ibu yang khususnya guru ya. Kalau kemarin mungkin baru saja rilis buku panduan tentang generatif AI, nanti akan ada buku terkait dengan pembelajaran hutagogi atau pembelajaran mandiri ya di era AI. Dan memang ada perubahan yang sangat signifikan, terutama dari interaksi. Mereka tuh sekarang gak suka banget cuma ngeliatin. Nggak suka. Mereka pengennya berpartisipasi. Sehingga wajar saja kalau Bapak Ibu lihat di negara maju, Minecraft for Education itu menjadi salah satu tools yang efektif. Karena mereka learning by playing, bukan by doing lagi. Ya. Dan kita akan melihat seperti itu dalam kerangka waktu yang begitu banyak. Sekarang kita berpikir dalam konteks refleksi. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, silakan dijawab di kolom chat. Pernah nggak bertanya dengan AI untuk mengajar atau untuk membuat soal? Pernah?
Ya. Kalau pernah, pertanyaan saya sederhana. Oh, sering malahan ya. Dari Pak Dedi sering, dari Bu Wi pernah sering, dari Mas Fauji sering ya. Oke. Dari Husain bahkan selalu nggak bisa lepas. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya dengan jawaban AI? Percaya atau tidak? Tidak semua percaya, ya. Sebagian, oke, percaya, perlu dicek, oke. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, itulah kenapa saat ini Bapak Ibu nggak bisa bergantung pada satu AI saja, nggak bisa bergantung pada chat GPT saja, nggak bisa bergantung pada Copilot saja, ya, nggak bisa bergantung pada konsensus saja. Akhirnya harus lahirlah varian-varian AI, terutama generatif AI yang Bapak Ibu gunakan. Karena memang saat ini tren yang ada di tahun ini adalah tren generatif AI yang spesifik, yang mengalami specialization. Kalau Bapak Ibu pengen menggambar, gunakanlah engine DALL-E. Kalau Bapak Ibu pengen generate lagu, gunakanlah engine X misalnya. Kalau Bapak Ibu pengen ngambil indeks informasi website yang up to date, gunakanlah Bing Copilot. Kalau Bapak Ibu pengen coding, buat kode, gunakanlah GitHub Copilot. Ya. Kalau pengen belajar, nyusun paper, pakailah Genie. Nah, kebayangkan? Tapi kita menyadari satu hal yang kita rasakan, dan saya yakin Bapak Ibu yakin. Ya, kenapa itu? Kita belajar dari AI. Setuju nggak? Belajar dari AI. Bahkan sebagian besar orang percaya AI itu benar adanya. It's just a matter of time. Sebuah robot akan dipasangkan generatif AI, berkomunikasi seperti layaknya manusia, bahkan memiliki kulit sintetis dengan manusia, tetapi dia lebih sempurna dari kita. AI generatif AI yang ada sekarang itu cuma kurang satu, empathical. Kalau sekarang penelitian sudah sampai arah empathical, selamat datang manusia dan AI hidup bersama. Ya kan? Dan kita menyadari kita akan belajar dari AI. Dan sekarang coba Bapak Ibu lakukan seperti ini. Buat 10 soal pilihan ganda dengan 5 opsi ya, atau dengan 4 opsi tentang geometri. Enter. Keluar 10 soal tersebut. Happy? Bahagia? Yes. Sah nggak Bapak Ibu melakukan seperti itu? Ya, bahagia. Buat soal zaman dulu ya, Bapak Ibu ingat nggak buat soal? Susah banget. Ya, zaman-zaman Pak Mansur gabung di inovasi guru inovatif, saya ingat banget, belum ada AI, generatif AI. Yang ada waktu itu Math generator. Ya. Jadi cuma bisa untuk skenario Y sama dengan MX plus C gitu kan. Oke. Baru bisa persamaan 2 kuadrat gitu ya. Persamaan kuadrat level 2, belum bisa tuh diferensial, apalagi transformasi Laplace, enggak. Tapi sekarang bisa. Anda terbantu? Yes. Anda bahagia? Yes. Itulah tujuan teknologi. Memberikan waktu untuk Anda lebih kontemplasi pada kehidupan. Baik itu kehidupan yang sekarang maupun nanti setelah kehidupan ini selesai. Ya. Tujuannya AI itu ke arah sana, meningkatkan produktivitas kita. Sehingga pada saat kita bicara konten edukasi, bagaimana nih konten edukasi kita efisien? Sekarang konten edukasi yang kita berikan kepada siswa atau mahasiswa tidak lagi bergeser pada konten edukasi yang efektif. Enggak, tetapi efisien. Lebih baik 5 menit mereka paham daripada 1 jam mereka tidur. Betul kan? Sehingga bagaimana kita punya konten edukasi yang ideal, kita harus memenuhi 4 hal ini. Pertama, konten edukasinya harus interaktif. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir punya video
di-upload ke YouTube, mereka nonton, Bapak Ibu dapat advertisement, terus Bapak Ibu kaya raya, dapat plakat YouTube 1000 subscriber. Enggak bakal kejadian. Saya punya cerita, saya waktu itu idealis sekali, saya buat sebuah channel, yang sekarang channelnya juga paling ya subscribernya cuma 1300-an. Isinya apa? Programming. Banyak nggak mahasiswa yang suka programming sekarang? Nggak ada. Mereka udah minta AI buat. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan interaktif ini? Sebisa mungkin konten-konten yang Bapak Ibu berikan itu memberikan aspek hukum Newton 3, aksi, reaksi. Jadi mereka mau melakukan sesuatu. Itulah kenapa Minecraft Education berhasil. Itulah kenapa Kahoot itu lebih disukai daripada lembar kerja siswa. Ya, seperti itu. Yang kedua, konten tersebut harus adaptif. Kalau Bapak Ibu menyukai suatu konten seperti misalnya smartphone, kemudian Bapak Ibu mengklik salah satu konten smartphone, dan mata Bapak Ibu itu tidak berhenti fokus selama di atas 30 detik, yakinlah story-story di Instagram Bapak Ibu, hasil mesin pencari di Google, semuanya akan membahas smartphone. Karena mereka sudah tahu, karena mereka sudah paham konsep adaptif dan relevan. Ya, Anda menyukai konten smartphone, kita beri terus konten smartphone. Ya, oke. Itu relevan. Anda suka konten smartphone, saya akan beri konten-konten itu adaptif. Kalau relevan tuh Anda suka konten smartphone, saya beri konten-konten casing yang bagus, power bank yang handal, atau charger yang cepat mengisi. Konten relevan. Nah, bagaimana konsep adaptif di pembelajaran? Alih-alih kita memberikan satu konten yang disukai oleh mereka, bisa saja mereka melakukan model skip untuk konten yang mereka sudah paham. Itu yang dimaksud dengan adaptif. Dan learning management system sekarang itu sudah mendukung. Moodle juga dengan mudah bisa mengidentifikasi. Kalau sudah mampu outcome ABC, kamu nggak perlu belajar X, Y, Z. Nah, tapi kan beritanya di guru, buat kontennya macam-macam. Betul apa betul? Betul. Makanya kita perlu dibantu dengan AI. Akses mudah, saya rasa nggak isu ya. Koneksi internet kita ya sudah, alhamdulillah ya. Oke, sudah terjangkau gitu ya, seperti itu. Zaman-zaman saya kecil kan mungkin koneksi internet masih pakai Telkomnet instan ya. Nah, gitu. Zaman-zaman sekarang sudah menggunakan fiber to home. Jadi sudah nggak ada isu lah. Sekarang saya kasih sebuah skenario nyata. Dulu menonton video tutorial. Sekarang Bapak Ibu kalau buat konten edukasi di era AI, video tutorialnya di setiap beberapa menit tertentu kasih pertanyaan. Possible, possible. Quizzes bisa melakukan seperti itu. Sistem-sistem lain yang free juga bisa melakukan seperti itu. Ya. Jadi jangan biarkan mereka men-skip sesuatu konsep-konsep yang penting. Dulu bentuknya buku, konversi menjadi mekanisme digital. Ketika mereka bisa bertanya dengan AI. Bapak Ibu kalau sekarang punya PDF, dibuka pakai Microsoft Edge, bisa ada tulisan tuh, Ask Copilot. Ya sudah, cukup seperti itu. Mereka bisa tanya apa ringkasannya, mereka bisa tahu apa isinya, mereka bisa langsung cepat menjawab. Sehingga mereka bisa langsung memenuhi hasrat belajar mereka yang mereka ingin tahu. Quiz yang dulunya koreksi oleh manusia, ya Bapak Ibu gunakan sistem untuk koreksi oleh AI. Entah itu kuisnya kuis pilihan ganda, kuisnya itu short essay, atau kuisnya sampai essay, itu AI sudah bisa membantu mengoreksi. Berdasarkan rubrik, kalau teman-teman lihat sekarang, Microsoft Teams yang versi baru, itu sudah mengikuti standar outcome based education ala Washington Accord, yang artinya apa? Bapak Ibu tinggal create grade atau rubrik by AI, dibuatin rubriknya dan itu mengikuti standar. Nah, gitu. Progres pembelajaran. Kalau dulu misalnya harus berurut, sekarang bisa lompat-lompat sesuai dengan mekanisme. Makanya standar-standar outcome based education kan sederhana, bahwa nilai seorang mahasiswa berdasarkan capaian kemampuan yang dimiliki di taksonomi Bloom.
penerapannya, adaptasinya, perancangannya, dan sebagainya. Sehingga sekarang Bapak Ibu harus menerapkan gamifikasi. Ya, kalau dulu materi atau harus klasikal Bapak Ibu sampaikan, sekarang flip video dong. Mereka nonton video, datang ketemu cuma diskusi. Jadi tujuannya adalah membuat mereka selalu aktif. Kalau dulu tanya jawab harus angkat tangan, Bapak Ibu jangan ragu. Begitu di kelas, nyalakan Microsoft Teams, nyalakan Zoom-nya. Bagi mahasiswa atau bagi siswa yang nggak bisa masuk, mereka bisa menikmati rekaman belajar Bapak Ibu. Bagi siswa yang malu bertanya, mereka bisa bertanya di kolom chat daripada harus mengangkat tangan. Barangkali mereka lupa pakai deodoran. Bapak Ibu harus paham bahwa kemampuan belajar juga berubah. Kalau dulu belajar itu harus pakai bookmark yang ada di perpustakaan, sekarang Bapak Ibu melihat mereka rata-rata belajar pakai ponsel, ya. Oke. Dan proses belajar yang dulunya e-learning jadi unduh materi, sekarang udah nggak musim e-learning yang lihat materi dan belajar. E-learning yang sekarang lihat, Bapak Ibu lihat e-learning berbasis kolaborasi. Sebut saja Schoology, Microsoft Teams, kemudian apa lagi ya? Masih banyak lagi ya. Itu basisnya kolaborasi. Dan kita memang ke arah sana, ya. Oke. Di sesi terakhir saya akan mencoba menjelaskan skenario penerapan teknologi dalam konten edukasi. Bagaimana Bapak Ibu mengaplikasikan, ya, mengaplikasikan teknologi ini dalam satu proses pembelajaran yang ada. Pertama kita mulai dari skenario memulai pembelajaran. Pertama, Bapak Ibu harus melakukan pretest. Kenapa harus ada pretest? Harus ada pretest. Karena ada pretest artinya membuat neuron activation mereka, adik-adik kita, siswa kita mulai mengatakan, waduh, ini tes. Begitu ada tes, mereka akan belajar. Pretest ini tentu saja elemen of surprise, jadi nongol langsung. Mereka kerjakan. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu buatlah sebuah survei pendek. Mereka suka pelajaran yang kayak gimana sih? Apakah mereka suka visual, suka auditory, suka kinestetik, misalnya main game, atau mereka suka baca? Beda-beda loh ya. Oke, seperti itu. Kemudian, gunakanlah AI untuk bantu, untuk rekomendasi pembelajaran, untuk buat beberapa learning path model. Ya, bahkan kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat, ada juga yang namanya AI mentor loh. Jadi ada asisten, seperti asisten dosen atau asisten praktikum, yang berperan, tapi dia AI. Tapi bedanya dengan AI, kalau AI itu ditanya langsung jawab. Bang, nomor 2 jawabannya apa? Si AI biasa langsung jawab, C, Mas. Tapi kalau AI mentor, Bang, nomor 2 jawabannya berapa? Oh, nomor 2, Masnya tahu nggak konsep ini? Nah, tahu. Nah, itu bisa dilihat di halaman ini. Nah, bedanya di situ. Oke? Kita akan mulai menerapkan model-model seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu harus mendeploy sebuah sistem e-learning yang bisa dipakai secara hybrid. Ya, bisa dipakai secara hybrid. Ya. Kalau Bapak Ibu cari buku tentang blended learning, itu saya punya bukunya, judulnya Blended Learning dengan Microsoft Teams kalau nggak salah. Udah 2 tahun yang lalu. Saya tulis pas pandemi. Dicari aja ya. Semoga masih ada di toko buku. Nah, oke. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu harus deploy e-learning, tapi e-learningnya nggak konvensional ya Bapak Ibu. E-learning yang fokus ke diskusi. Ya, e-learning yang fokus ke diskusi. Ya. Oke. Prof, AI mohon mentor pakai izin, web apa? waktu Oh, tinggal iya? 4 menit lagi ya, Prof. Terima Oke, kasih. siap. Oke. Nanti saya jawab nanti ya, yang nanya-nanya dulu ya. Jadi deploy e-learning, jangan e-learning yang klasikal. E-learning yang basisnya kolaboratif. Ya, entah itu Schoology, entah itu Microsoft Teams, atau yang lain. Ya, seperti itu. Kemudian, apalagi yang harus kita perhatikan di sini? Yang harus kita perhatikan adalah, ya, kita harus menyediakan chatbot. Chatbot yang Bapak Ibu bisa pasang dengan mudah. Di Microsoft Teams, masang chatbot tuh gampang banget. Tinggal add aja. Dan chatbot ini mengindeks konten Bapak Ibu dan berperan sebagai asisten untuk membantu mengingatkan adik-adik siswa untuk misalnya sekedar ada deadline tugas nih dan sebagainya. Setelah ekosistemnya sudah Bapak Ibu siapkan, ingat kata kuncinya e-learning yang berkolaborasi. Dalam pembelajarannya, Bapak Ibu bisa menerapkan beberapa hal lagi. Ya.
berikan aspek aktivitas seperti gamifikasi, biarkan mereka berefleksi, dan sebagainya. Ada satu hal yang mungkin menurut kalian tidak berguna, tetapi itu ternyata berguna bagi seorang mahasiswa. Di Microsoft Teams itu ada fitur yang namanya bagaimana perasaanmu hari ini. Begitu saya klik senyum, kemudian saya melihat banyak siswa saya yang merasa senyum, saya bisa memberi mereka materi yang lebih berat. Begitu mereka rata-rata sedih, mungkin karena Indonesia tidak lolos World Cup, kita bisa memberikan materi yang lebih santai. Itu yang disebut dengan refleksi diri pada semua pembelajaran. Ya. Dan lakukan juga aktivitas sesi live class, ya, yang membuka inklusivitas. Artinya, mohon maaf, di kelas yang luas mungkin ada siswa yang sulit melihat Bapak Ibu di depan. Bapak Ibu gunakan komputer, nyalakan Zoom-nya, rekam Bapak Ibu. Mereka yang tidak bisa mendengar dengan baik, bisa mendengarkan dari earphone di belakang. Mereka yang tidak bisa melihat dengan baik, mereka bisa melihat di layar mereka. Inklusivitas, fokus dalam pembelajaran. Sehingga setiap orang punya kesempatan yang sama dengan kekurangannya. Even untuk orang yang lagi sakit, masih bisa menikmati Bapak Ibu menyampaikan materi di bangsal rumah sakit mereka dengan menonton pembelajaran blended dari Bapak Ibu. Ya, oke. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah mekanisme assessment. Saya cukup bersyukur di assessment ini sudah banyak sistem exam engine, sudah banyak sistem yang untuk membantu ujian berbasis proctoring atau ujian otomatis, Kahoot, Quizzes, Mentimeter, semua bisa Bapak Ibu. Tinggal arahkan mereka untuk membuat sesuatu yang real. Sehingga saya selalu sarankan mulai memikirkan aktivitas berbasis project atau project based learning. Ya. Demikian Bapak Ibu, waktunya sayang sekali tidak bisa saya detailkan lebih dalam. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan lagi atau ada keinginan untuk diskusi, bisa masuk ke email saya ridia@game.ac.id, ya. SLA saya, service level agreement-nya adalah 1 kali 24 jam di jam kerja, ya. Asal menggunakan email-email yang namanya benar, ya. Jangan sampai buat email nggak kasih judul. Nah, itu ya, kalau masih kayak gitu, saya sarankan untuk selalu ikut Digitalk supaya paham bagaimana berkomunikasi secara aman dan nyaman. Demikian ya, terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus ya yang terbaik buat Prof. Ridi, luar biasa. Wow, banyak yang tulis apresiasi loh, Prof. Rasanya kayak jadi mahasiswa katanya, kata Pak Hendy Nurdian. Saya rasanya jadi pengen mahasiswa lagi karena kali ini yang jadi dosennya Pak Ridi. Luar biasa, saya merasa nyaman menyimak pemaparan materi dari Pak Ridi. Mengalir, terarah, tepat sasaran, dan terasa seperti sedang berbincang-bincang. Pokoknya nyaman, nggak pusing, Cie. Selama ini Bu, terbang ini Bu. Prof. Ridi langsung, wih, gitu ya. Iya, terima kasih Mas atau Pak Hendy ya buat apresiasinya ya. Saya juga membaca ketikan dari Bapak juga ikut senang, saya tertular semangat juga berasa jadi mahasiswa kali kesekian ya. Oke, Prof, ini pertanyaannya banyak sekali dan jujur saya nggak yakin semua pertanyaan bisa dijawab karena memang waktu kita sangat-sangat terbatas ya. Tetapi nanti saya akan coba bacakan sejumlah pertanyaan. Siapa tahu jawabannya bisa sambung menyambung menjadi satu seperti Indonesia ya. Jadi Oke. terserah nanti dari mana mau dijawab dulu terserah gitu ya karena pertanyaannya tuh bermacam-macam yang intinya lahir dari rasa kritis dari partisipan kita ya. Terima kasih untuk peserta yang sudah dengan sabar mengetik panjang-panjang pertanyaannya bahkan juga yang di live streaming YouTube channel Pemkot Jogja. Terima kasih banyak ya untuk kesabarannya ya. Saya baca dulu yang live Zoom terlebih dahulu. Tadi ada pertanyaan dari Mas Slamet ya tentang apa elemen penting dalam kita membuat pengajaran lebih menarik. Sudah dijawab. Tadi ada 4 elemen ya, ada interaktif, adaptif, relevan, dan akses mudah. Semoga Mas Slamet yang tadi pertanyaannya belum dijawab oleh Mas Rinaldi sudah lebih open-minded, sudah dijawab Prof. Ridi ya. Kemudian tadi ada pula respon yang bagus dari Najla ya, yang bertanya ke Prof. Ridi tentang bagaimana menciptakan konten pembelajaran digital yang unik dan menarik. Ya, kurang lebih tadi di paparan sudah. Kemudian bagaimana menerapkan parameter atau indikator bahwa metode pembelajaran berbasis konten sudah efektif dalam meningkatkan minat belajar murid.
Ya, itu pertanyaannya. Kemudian lanjut ya, Prof. Saya baca dulu pertanyaan dari Marius Wenda dari Kabupaten Duga. Menurut Bapak, apakah AI ke depan bakal masuk kurikulum atau menjadi mata pelajaran di sekolah atau kampus? Mas Agus Mashuri menanyakan, seberapa besar peran konten pembelajaran digital dapat memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek atau kolaboratif dari dampak pembelajaran digital terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa agar mengukur efektivitas konten pembelajaran digital dibanding dengan metode pembelajaran tradisional. Oke, pertanyaan yang bagus juga dari Ibu Sri Wahyuni SMK Negeri 6 Balikpapan. Aplikasi AI untuk membuat konten edukatif yang interaktif tapi tidak berbayar. Ya, setahu saya gratis Ibu Sri, tapi coba nanti Prof. Ridi barangkali ada rekomendasi yang pro ya. Ibu cari yang tidak berbayar atau yang pro? Lalu pertanyaan berikutnya, Lita Sari Jawa Tengah menanyakan bagaimana cara menarik perhatian anak untuk nonton video yang kita tampilkan. Karena anak-anak lebih suka games. Bagaimana mengalihkan, saya ulangi ya, dari Lita Sari di Jawa Tengah, bagaimana peran guru jika semua pembelajaran berbasis digital? Jadi guru kayaknya kurang ini ya, kurang produktif gitu Mbak Lita? Nanti kita tanya langsung ke narasumber kita. Mas Yos Putnarubun. Bagaimana cara menarik perhatian anak agar nonton video yang kita tampilkan? Karena anak-anak lebih suka games atau permainan-permainan. Bagaimana cara mengalihkan perhatian mereka? Dari Vivo V2, ya, ketika AI sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi, yang dikhawatirkan manusia akan kehilangan esensinya sebagai manusia pembelajar. Bagaimana bisa dibayangkan ketika seorang guru membuat pertanyaan dengan AI, kemudian seorang murid menjawab dengan bantuan AI juga. Yang terjadi adalah AI bertanya, AI menjawab. Lalu manusianya jadi apa, Prof? Padahal Nabi sudah menyampaikan kewajiban belajar kalau semuanya kita minta bantuan AI, di mana tolabul ilminya. Oke, terima kasih. Mas Hendy tadi sudah mengapresiasi ya. Oke, itu dulu deh pertanyaannya. Yang lain saya simpan dulu ya. Prof. Ridi boleh dijawab, dirangkai menjadi sebuah jawaban yang Saat ini pertanyaannya bagus-bagus, kritis, dan terima kasih sekali. Ya, saya sangat excited kalau pertanyaannya sebegitu banyak. Ya, pertama kita pahami dulu bahwa AI nggak bisa dihindari. Jadi mau nggak mau kita menggunakan AI. Saya sangat suka sekali pertanyaan begitu ada orang kita sebagai fasilitator atau guru bertanya kepada siswa kita atau mahasiswa kita, mahasiswa menjawab dengan AI. Kemudian kita juga guru bertanya, ini mahasiswanya jawabnya pakai AI nggak ya? Ya, itu betul. Jadi begitu ada orang yang bertanya kepada saya gitu ya, Mas, manggilnya saya kan Mas ya, masih muda gitu. Mas ini gimana ya? Kan kalau ada mahasiswa jawabnya pakai AI, saya tahunya dari mana kalau ini jawabannya? Maka jawaban saya juga sederhana. Bertanyalah pada AI, karena AI akan jujur. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat ada satu fondasi yang disukai dengan AI. AI itu jujur. Ya, AI itu jujur sehingga ada tapinya nih. Jujur dia berdasarkan prior experience. Contohnya, saya selalu lebih menyarankan menggunakan Copilot, menggunakan ChatGPT untuk fakta-fakta yang benar-benar Bapak Ibu yakini sebagai sesuatu yang yang sifatnya faktual. Tapi kalau Bapak Ibu ingin sesuatu yang up to date, kontekstual, gunakan Copilot. Ya. Sekarang kita akan coba jawab satu demi satu. Saya akan coba jawab secara singkat. Ya. Misalnya, oke. Saya coba cari dulu ya di ini. Oke. Bentar. Apakah AI ke depan akan masuk kurikulum atau menjadi mata pelajaran di kampus dan sekolah? Oke. Jangankan masuk kurikulum. Yang buat kurikulum juga dibantu AI. Karena AI bisa melakukan mekanisme agregasi, mekanisme peringkasan
sekumpulan-sekumpulan kurikulum yang tersedia di internet sana untuk disusun menjadi sekumpulan pertemuan yang efisien. Jadi bukan cuma masuk ke kurikulum, mereka juga bisa bantu buat kurikulum. Ya, oke. Yang kedua, karena kita sudah memahami peran AI sebegitu penting, maka akan sangat mudah bagi kita untuk memahami apakah konten kita itu ya berkualitas atau tidak. Upload konten Anda, misalnya di Copilot, tanya kepada mereka. Coba bangkitkan pertanyaan yang mengukur keterampilan atau pengetahuan. Kalau mereka bisa membangkitkan dari slide Anda, berarti konten Anda bagus. Bagaimana saya mengukur dari pemahaman siswa atau mahasiswa kita? Lakukan model assessment. Itulah kenapa Kahoot, Mentimeter, Quizzes, dan aplikasi-aplikasi lainnya seperti Google Form, Microsoft Form itu sukses besar karena mereka selalu ditantang dan di-challenge dengan model gamifikasi. Ingat, model gamifikasi itu akan mendorong mereka berpikir secara kritis untuk mencapai itu. Tapi belum tentu berpikir secara kreatif dan kritis bersama. Kita paham bedanya ya? Sehingga saran saya, selain mereka mengerjakan sesuatu yang sifatnya kuis, interaktif, dan aktivitas yang lain, mereka harus dihadapkan the real case. Bawa cerita yang sesungguhnya di dalam kelas. Bawa masalah yang terjadi di Sustainability Development Goals PBB di dalam kelas. Pecahkan berdasarkan mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil. Contohnya di UGM, kuliah kerja nyata kami ingin dihubungkan dengan Nobel. Kalau Bapak Ibu tahu Nobel itu seperti apa, basisnya adalah mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu sekarang. Fisika, matematika, biologi dalam konteks permasalahan yang nyata. Jadi pesan saya apa seperti ini? Ya, Bapak Ibu bisa mengkombinasikan assessment yang sifatnya sumatif dengan assessment yang sifatnya project based atau assessment yang bercerita suatu proses secara utuh yang kita sebut dengan capstone project. Ya. Kalau membuat konten edukasi, saya sarankan ya sudahlah pakai Copilot juga sudah bisa buat konten edukasi. Kalau merasa kurang pas, masukin aja, attach aja bukunya. Buku 30 sampai 50 halaman itu bisa dibuatin slide atau rangkumannya pakai Copilot. Ya, seperti itu. Oke. Apakah memanfaatkan AI bisa menciptakan pembelajaran sehingga murid dapat ikut bermanfaatkan dengan AI? Bisa. Bahkan itu akan membuat Bapak Ibu lebih senang. Saya ambil contoh sederhana di kelas saya. Zaman dulu saya ingat sekali. Saya meminta mahasiswa S3 saya untuk mencari minimal 25 paper, publikasi yang mereka tertarik dengan bidang mereka. Kalau mereka bidangnya tentang sustainable energy, cari 25 paper. Lalu Bapak Ibu mereka mencari papernya berapa lama? 3 hari. Dengan AI, saya kumpulkan mereka dalam satu tempat, saya fasilitasi mereka koneksi internet, saya minta mereka buka konsensus, saya minta mereka cari paper 25 paper terkait dengan sustainable energy. Dapat. Berapa lama? 5 menit. Terus apa yang bisa kita lakukan? Sisa waktunya Bapak Ibu bisa ajak untuk diskusi. Make sense gak? Karena tadi saya sudah tanyakan, AI belum tentu 100% menjawab dengan benar. Tapi AI purely membantu kita lebih produktif. Ya, gitu ya. Oke. Bagaimana cara menarik perhatian anak untuk menonton video yang kita tampilkan? Sederhana. Kasih quizzes. Kasih quiz di sana. Kasih pertanyaan challenge di sana. Karena generasi alpha dan generasi selanjutnya mereka sangat suka sekali ditanya, ya. Oke. Mereka sangat suka sekali bercerita, ya. Sehingga aspek storytelling dan aspek question itu harus dimasukkan di sana. Oke. Bagaimana peran guru jika semuanya pembelajaran berbasis digital? Nggak apa-apa. Guru jadi kreator digital content, ya. Seperti itu. Oke.
Apalagi nih, ada yang belum kejawab? Oke, guru membuat pertanyaan dengan AI, nggak apa-apa ya. Murid menjawab dengan bantuan AI, nggak apa-apa ya. Terus Ada Prof kemudian AI, yang ya, bawah-bawah tuh. oh, bawah-bawah. Saya Iya. scroll ke bawah. Semisal guru tidak akan tergantikan oleh AI, tapi guru yang nggak bisa AI akan diganti oleh guru yang bisa AI. Itu opini ya. Iya, itu Kemudian, betul. Hmm. betul ya. Kemudian tadi ada juga yang bertanya, menurut, oh tadi sudah ya Mas Yos, apakah apakah AI dapat membuat kita malas membaca? Jelas, AI akan membuat kita malas membaca, Bapak Ibu. Coba saya tanya, Bapak Ibu kapan terakhir beli buku? Oke, pertanyaan satu kalau nggak berhasil. Kapan Bapak Ibu terakhir beli buku dengan kerangka harga 200.000 ke atas? Ya, buku-buku luar negeri, buku-buku yang up to date, ya. Ya, menurun membaca bukunya? Iya, terutama saya kasih baris bawahi, terutama aspek-aspek yang sifatnya, ya, yang sifatnya hard skill. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya buat buku pemrograman, jangan Bapak Ibu. Buat buku self motivation, kayaknya berhasil Bu, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat di toko buku sekarang, 10 range tertinggi. Ada nggak buku teknis di sana? Nggak ada. Isinya apa? Isinya adalah melipur luka lara. Ini ada Hidup yang komen, dengan, jarang ya beli gitu ya. buku Prof, tapi bacanya dari e-book katanya. Nah gitu ya. Oke. Sekarang buku-buku yang berhasil itu buku-buku yang sifatnya empatikal. Kenapa? Karena buku-buku yang empatikal itu nggak bisa digenerate oleh AI. Dia harus disusun oleh penulis yang berempati dan punya experience. Untuk saat ini AI belum. Kebayang ya? Itulah kenapa. Jadi buku masih laku, masih ada yang baca, tapi yang baca adalah orang-orang yang ke arah sana. Ya. Social science, self motivation, bla bla bla. Ya. Sekarang saya jarang beli buku gitu ya. Bukunya belinya e-book, yakin selesai. Belinya aja kan. Oke. Oke. Prof, karena waktu kita sangat terbatas ya, tapi kita bolehlah ini merespon dua curhatan lah atau dua pertanyaan ya. Dari Nura Uma Anissa, saya mengikuti course ya di Harvard University. Saya mengerjakan ujian dan meminta bantuan AI, Prof, tapi berakhir F. Ini nilainya ya F. Apakah AI hanya dipakai dan sah-sah saja buat orang Indonesia? Nah, lalu ini terakhir, Prof, ini terakhir, saya baca langsung ya. Prof, kita sekarang dituntut dengan banyak sekali administrasi dan tuntutan kerja yang meningkat. Sehingga kami, ini para guru, memilih menggunakan AI untuk memudahkan pekerjaan. Apa pendapat Prof? Oke, ini pertanyaan terakhir. Silakan. Oke, yang pertama ya. Kenapa bisa kejadian seperti itu? Quote unquote, saya pernah melakukan hal yang sama juga. Ya, seperti itu. Saya ingin mengetahui bagaimana pandangan AI terhadap sebuah assessment yang autentik. Jawabannya, di belakang sana, ada sistem yang mengevaluasi kalau jawaban ini dibangkitkan oleh AI. Jadi kalau ada suatu assessment yang memang tidak diizinkan oleh AI, atau sudah secara sederhana itu tidak mengizinkan di AI, maka Bapak Ibu jangan menggunakan AI. Karena di belakang sana, bukan cuma ada plagiarism checking, tetapi juga AI checking. Jadi, ya sudah, jangan digunakan. Karena itu pasti akan mengakibatkan Bapak Ibu tidak memperoleh hasil yang optimal. Nah, gitu. Terus itu ya, yang pertama. Jadi, yang kedua, kita kan banyak hidupnya administratif, harus laporan ini, harus laporan itu, gitu ya. Terus kita akhirnya menggunakan AI untuk sesuatu yang substantif. Sah tidak? Jawabannya tidak ada aturan yang melarang. Bahkan UNESCO sendiri menerbitkan ethical AI. Ethical AI sendiri tidak mengatur AI-nya, yang diatur manusianya. Ya, artinya apa? Secara sederhana yang mau saya katakan adalah gunakan AI untuk produktivitas Bapak Ibu. Dan suatu saat tunggu saja akan ada inovasi terkait dengan AI untuk membantu aspek administratif Bapak Ibu. Menggenerate laporan, menggenerate untuk kebutuhan naik pangkat, mengetahui Bapak Ibu punya nilai kredit berapa,
Dengan satu catatan, satu syarat, Bapak Ibu sekarang mulai secara baik dan benar melakukan tata kelola digital aset Bapak Ibu. Dokumen-dokumen dimasukkan secara rapi, setiap ada aktivitas dimasukkan, sertifikat-sertifikat Bapak Ibu dimasukkan. Suatu saat Anda bisa meminta AI untuk menggenerate portfolio untuk Bapak Ibu untuk kebutuhan administratif, entah itu naik pangkat atau apa. Yang penting Bapak Ibu sekarang mulai digital literate, ya, bersifat digital, belajar digital, dan mengaplikasikan secara digital berkas Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki didokumentasikan dengan baik. Kelak AI akan membantu Bapak Ibu, karena AI sendiri membutuhkan data, dan datanya dari Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Boleh kita berikan aplaus ya buat Prof Ridi. Saya tahu sobat kami rasanya kurang waktunya. Karena tadi beberapa yang curhat waktunya kurang. Adain lagi, kurang lama ya. Ya masih butuh waktu nggak apa-apa. Berarti memang kita semua ini sebenarnya hasrat belajarnya tinggi, menggebu-gebu. Jangan khawatir, Rabu depan kita ketemu lagi di program Digitalk seri yang ke-14. Seri yang terakhir di tahun ini. Karena nanti akan ada Digitalk seri yang berikutnya di tahun 2025. Jadi manfaatkan kesempatan dan tonton berulang-ulang video ini ya di channel YouTube Pemkot Jogja. Termasuk tadi yang bertanya, minta dong paparan materinya. Udah, nggak usah minta-minta, nonton langsung aja di YouTube Pemkot Jogja, tersimpan di sana ya. Materi-materinya Prof Ridi dan Mas Rinaldi ada di sana ya. Baik, Prof, terima kasih banyak untuk waktu dan ilmu serta pengalaman yang dibagikan ya, Prof. Sangat bermanfaat. Iya, saya selalu buat Prof. Ketemu lagi di kelas belajar berikutnya ya. Ya, Mas Rinaldi juga terima kasih. Mohon maaf, Mas, pertanyaannya banyak tadi yang nggak memungkinkan terjawab. Minggu depan kita lanjut Ya, lagi nggak ya. apa. Semoga bisa Siap. ada waktu lebih leluasa, Mas Rinaldi. 2 jempol. Ini 2 jempol, dua jempol apresiasi buat dua narasumber ya, bukan buat pilihan-pilihan pilkada yang lagi OTW ini, bukan ya. Oke, saya langsung menyampaikan 6 nama yang beruntung mendapatkan door prize atau giveaway dari Mari Belajar dan Diskominfosan Kota Yogyakarta. Langsung saya bacakan yang pertama, selamat untuk Pak Dodi Hendra Supriyadi dari MAN 1 Bantul. Yang kedua, selamat buat Anisatul Khairiyah. 3, selamat buat Hisam Hidayatullah. 4, selamat buat Lita Sari, Jawa Tengah. 5, Dos Putnarubun. Dan yang terakhir atau ke-6, Hendi Nurdian Hidayat SPD. Ya, silakan 6 nama ini nanti bisa konfirmasi langsung ke nomor WA admin Kominfosan untuk kelancaran penerimaan e-wallet di masing-masing nomor ya. Nomor WA-nya adalah 082135452002. Ini nomor admin dari kegiatan Digitalk ini ya. 082135452002. Oke, yang belum beruntung nggak usah sedih. Hari Rabu depan kita ketemu lagi ya dengan semangat dan antusias yang terus sama dan juga rasa kritis, rasa semangat belajar dan ingin tahu yang lebih lagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, apakah ada pengumuman dari Mbak Julia, tim sobat kami Digitalk? Silakan. Oh, baik, mungkin Mbak Magda ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kami dari Dinas Kominfo Kota Yogyakarta pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir dari awal hingga sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Mas Rinaldi dan Ridi Ferdiana yang sudah berkenan berbagi ilmu ya di tengah kesibukannya siang ini. Nah, sebagai informasi teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu guru semua, seperti yang sudah disampaikan Mbak Magda tadi, minggu depan kami akan mengadakan acara yang serupa, yaitu Sobat Kami Digitalk seri ke-14, seri yang terakhir ini, dengan tema, kita ambil tema seputar penggunaan teknologi dalam metode flip learning. Nah, untuk pendaftarannya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu semua bisa pantau Instagram kami, Sobat Kami. Nanti teman-teman Kominfo bisa bantu mengirimkan link profil Instagram kita ya. Lalu juga bisa melalui informasi di Instagram maribelajar.id. Nah, kami
akan secara rutin membagikan kegiatan kami dan tips-tips seputar keamanan cyber seperti itu. Oh iya, barangkali ada Bapak Ibu yang tadi belum bisa bergabung ya sejak awal. Nah, Bapak Ibu yang belum bisa bergabung sejak awal, bisa cek rekam show hari ini di YouTube Pemkot Jogja. Nah, juga kami ucapkan selamat untuk partisipan yang beruntung tadi ya. Nah, untuk klaim giveaway-nya bisa menghubungi kami melalui nomor WA kami yang tadi sudah dijelaskan ya. Nanti bisa dibantu juga sama teman-teman Kominfo untuk menulis. Nah, itu dia nomor dan Instagram sobat kami. Bisa juga melalui DM ya. Kalau Bapak Ibu punya Instagram, silahkan kami untuk klaim giveaway-nya. Dan kami tunggu juga partisipasi Bapak Ibu rekan-rekan semua di acara minggu depan. Begitu Pak Magda dari kami, terima kasih. Terima kasih Mbak Julia. Ini kita mau berpisah, banyak yang nagih. Mau dong file presentasinya. Luar biasa ya guru-guru ini kalau belum dijawab sampai tuntas itu, jawab boleh nggak file presentasinya? Gitu. Oke, Prof. Ridi, Mas Rinaldi nanti diizinkan ya kalau di antara para guru cukup serius untuk mendapatkan filenya ya, nggak apa-apa ya. Nanti silakan hubungi admin Santel ya atau admin Kominfosan. Saya tahu semangatnya tuh kalau belum sampai dijawab ya, itu rasanya tuh terus berusaha ya, nggak apa-apa. Itulah memang kegigihan kita semua ya, harus kita pertahankan. Baik, sekali lagi terima kasih buat sobat kami semuanya. Prof. Ridi, sekali lagi terima kasih. Mas Rinaldi, sehat selalu, lancar semua tugas dan tanggung jawab. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Akhirnya, saya Magdalena Kristina dan tim Kominfosan menghaturkan terima kasih buat semua pihak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Amin. Terima kasih.